Al-Quran menarasikan begini ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang mereka sembah selain daripada Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa dengan kamu. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaan jika kamu orang yang benar. Ini Al-Quran menarasikan itu jelas sekali loh, bahwasanya yang disembah orang Kristen itu adalah makhluk, dan Yesus memang makhluk. Jadi Al-Quran 1400 tahun silam itu tidak keliru mengatakan bahwa saudara Kristen kita itu penyembah makhluk, penyembah manusia. Nah sekarang kita masuk ke dalam data ya, data di dalam kitabnya orang Yahudi. Dikatakan bahwasanya demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi ada firman, ada mulut yang tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi segala sesuatu itu keluar dari mulut Tuhan menurut kitabnya orang Yahudi. Yesaya 55 nomor 11. Ini sesuai dengan Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu tercipta itu berasal dari Allah, keluar dari mulut Allah. Nah sekarang permasalahannya, Yesus ini keluar dari mana? Yesus ini keluar dari mana? Kalau dia keluar dari mulut Allah, ya udah pasti dia ciptaan. Karena di dalam Mazmur 33 nomor 9 Tuhan mengatakan, aku memberi perintah maka semuanya jadi. Jadi Tuhan memerintahkan Maria hamil. Hamillah Maria, apa yang terjadi? Keluar ciptaan berupa manusia. Ini yang diterangkan Al-Quran. Yang kamu sembah itu adalah makhluk. Seperti itu ya. Nah sekarang saya ingin tahu dari saudara kita ini, matahari itu keluar dari mana? Kabur dia Gurunda. Oh kabur. Kabur. Ya memang tidak kuat, orang-orang Kristen kita itu tidak kuat. Oh ini ada masih ada. Sinyal. Ya dinaikkan aja. Ya. Naikkan lagi Gur. Dinaikkan lagi. Sini santun, ya. Sini santun nih Bang Anak, silakan. Gak usah segan. Bang Suma itu mengikuti arus saja. Kalau teman diskusinya itu anarkis, ya saya juga bisa kasih tendangan gunting gitu loh. Tapi kalau sopan, mau bicara, mau bahas agama dengan baik, mari kita layani dengan baik gitu. Kalau di komalnya Kristen, saya di kick, saya di mute, gitu-gitu. Mereka tidak mau diskusi dengan baik, maunya perang-perang suara gitu loh. Bukan perang Tapi suara. kalau diskusi Bang. baik kan, mari kita diskusi. Ya udah, coba abang Lalu? jelaskan sama saya tentang ayat yang di profil saya itu, tentang tulisan yang di profil saya. Apa tuh? Ya itu, abang baca coba profil saya. Allah Saya nggak bisa baca. Gurunda su. Kecil kali. Kecil, aku pakai HP. Dan Surah Allah apa, ayat sediakan berapa? pula bagi mereka sebagai Ayat apa? Surah apa? gimana cara menampilkan Ayat apa? cara menampilkan yang di screenshot itu gimana? Saya kurang tahu. Saya Ayat surah apa? Ayat berapa? Biar saya bantu. bentar ya, saya tanya dulu. Iya. Gimana caranya menampilkan ya? Silakan. Jadi bukan, mungkin karena akun saya di ban bang, beberapa di ban. Kalau Bang Zuma kita sering ketemu kok di fishing. Di mana? Di PC The King? Iya, kita sering ketemu. Sampai sekarang kamu pun pasukannya. sampai sekarang pun saya tahu. Apalagi abang itu bermasalah kan? Ada yang korupsi 47 juta pemecahan. Saya tahu semua bang. Gak ada sambutannya dengan ini Bang, tema kita Bang Anak. Ayo. Iya, enggak apa-apa. Biar dia menang sih, enggak masalah. Jadi kalau Jangan begitu kalian Bang. Kembali ke Enggak masalah, enggak masalah. Biarin aja, biarin aja. jadi Namanya kalau- Kristen, biarkan dia tumpahkan apa yang ada dalam otaknya. Silakan. Kalau kita berbahas, kita membahas tentang kitab ataupun Al-Quran, bang, sejarah turunnya aja bang, Nabi kalian dengan Yesus itu udah jauh bang, ribuan Iya. tahun. Iya. Terus Dan siapa bagi yang kami, ini bagi kami Tunggu. surga itu kekal, neraka itu kekal. Masa bang Siap. ajaran gimana ceritanya bang, udah masuk neraka diobok-obok bisa lagi masuk surga? Oh, pertanyaan bagus. Saya jawab ya.
Saya jawab. Gurunda. Kalau di Islam itu, Bung, manusia diupah berdasarkan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya ada yang baik, ada yang buruk harus diupah, harus dibalas. Yang baik juga harus dibalas. Nah, sekarang pertanyaan saya. Yesus mengatakan dalam kitab Matius, manusia diupah berdasarkan ada perbuatan baiknya dan ada perbuatan buruknya. Bagaimana solusinya membalasnya? Silakan. Bagi kami, Yesus itu sudah turun ke dunia sebagai manusia, mengajarkan segala sesuatu yang baik kepada kami, dan dia mati sebagai jiwa kemanusiaannya, turun ke dalam kerajaan maut untuk menghapus dosa. Oleh sebab itu, dosa yang kami perbuat setelah kami perbuat hari-hari ini ataupun yang kemarin dan apa itu akan dihakimi pada masa datang kali yang kedua. Nggak, saya tanya ini, Matius 16:27. Manusia akan diupah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Perbuatannya, bukan perbuatan. Abang jangan mengutip hanya satu ayat, abang baca ayat Bukan Yesus sebelum yang dan akan sesudah. Tunggu, kamu mau berapa ayat? Saudara mau berapa ayat? Terserah Saudara mau berapa ayat? Saya ini Bang Jangan. Suma nih. Oke, saya kasih datamu ya. Anda mau di kitabnya orang Yahudi atau di kitabnya orang Roma? Terserah abang. Oke, di kitabnya orang Yahudi, dengarkan. Saya katakan samamu. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Elohim. Ini bukan firman Paulus, firman Tuhan Elohim. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan menjadi batu sandungan bagimu, yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Ingat, Yehezkiel 18:20, 30. Hai kaum Israel. 1. Di kitabnya Nabi Daud, Mazmur 62:12. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap perbuatan manusia menurut perbuatannya masing-masing. Pengkhotbah 12:14. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik. Dia akan datang dalam kemuliaan Tuhannya. Suara abang diiringi hilang, malaikat. bang. Suara abang hilang-hilang, putus-putus. Perhatikan tapping, bang. Saya pun nggak jelas suara abang, hilang-hilang, bang. Jelas. Oke, dikatakan begini, Yesus berkata, pada waktu ia datang, Yesus akan membalas setiap perbuatan manusia sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau data ini benar, kenapa dosa Anda diberikan kepada orang lain? Itu yang pertama. Kedua, ketika orang Kristen ada perbuatannya yang buruk dan ada perbuatannya yang baik, ingat akan dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Bagaimana cara pembalasannya kebaikan dan keburukan yang dimiliki oleh orang Kristen? Silakan. Oke, biar saya jawab ya, bang. Ya, Itu sebabnya, bang, dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, kalau abang baca kitab Pengkhotbah dari pasal 1 sampai pasal terakhir, dikatakan di sana berbicara tentang kesia-siaan. Sudah? Yang dikatakan di sana tentang kesia-siaan, banyak manusia di bawah kolong langit ini yang setara dengan binatang, percuma pun memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan. Tapi kenapa dikatakan seperti itu? Karena banyak manusia di bawah kolong langit ini yang sudah pertanyaan jauh saya. dari Kristus. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Kan saya jawab. Kamu ngerti pertanyaan saya? Dengarkan. Bagaimana solusinya manusia Kristen yang mati dan dibangkitkan dengan membawa dosa seimbang dengan perbuatan baiknya? Bang, manusia Kristen ataupun kami orang Kristen ketika mati itu sudah masuk di Firdaus. Dan di situ Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Aduh, apakah ada dalil yang bertentangan? Dengar. Karena Tuhan akan membawa setiap manusia
perbuatan manusia ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang bersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kamu jangan ngadi-ngadi. Ini data di dalam kitabnya orang bukan Yahudi. ngade-ngade bang. Sayangnya saya belum bisa on cam ini ya bang ya. Sayangnya saya belum bisa buka data karena saya masih pengikut saya masih Karena sedikit. Tuhan, Pengkhotbah 12:14, karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan, akan membawa semua perbuatan manusia ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik ataupun itu jahat. Semua akan dibawa ke pengadilan. Pertanyaan saya, ketika orang Kristen memiliki perbuatan baik dan juga memiliki perbuatan jahat, bagaimana solusinya? Bagaimana cara menghapuskannya? Coba silakan. Abang itu cuma membuka kitab pengkhotbah. Tahu bang, pengkhotbah itu kitab perjanjian Waduh, lama. saya Namun di buka situ- kitab, saya dengar, membawa Bang. kitab Dengar dulu. pengkhotbah. Kamu Di bawa situ, kitab apa? Bang, di situ Yesus turun ke dunia sebagai penghapus. Aduh. Abang jangan salah. Aduh. Namun di ayat-ayat sebelumnya di perjanjian baru dikatakan segala sesuatunya itu adalah bayang-bayang. Bayangan, Bang. Bayang-bayang. Wujudnya Bayang-bayang. adalah Kristus. Bayang-bayang buatan Romawi, gitu. Ini kitabnya orang Yahudi, Bung. Kitabnya orang Yahudi. Kamu ingin membantah kitabnya orang Yahudi dengan kitabnya orang Romawi gitu? Bukan membantah, Bang. Abang Lalu? baca itu kitab perjanjian lama. Ini situ kitabnya Yesus- orang Yahudi, tidak ada. di- Tidak ada di situ, perjanjian Bang. lama, enggak ada. Di Enggak ada situ, perjanjian Bang. lama. Di situ, Bang, Nggak ada belum perjanjian. turun Yesus sebagai manusia. Yang menganggap kitabnya orang Yahudi perjanjian lama itu hanya agama Romawi. Paham kamu ya? Oke, kitabnya orang Yahudi tidak pernah disebut oleh orang Yahudi sebagai perjanjian lama, hanya orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen ingin melegalkan kitab yang dikarang-karang mereka sendiri. Bukan Kalau perjanjian lama, Bang. Kalau sabar. enggak, Abang kalau Sabar, bicara sabar. karang-karang, Bang. Loh, Sesuai- kalau bukan karang, Bang, gini, kalau Bang, bukan karang, sekarang begini. Kalau kita- bukan karang, kita pakai logika, kitabmu Bang. itu Kita pakai dituliskan logika. dari mana? Kitabmu kita itu pakai- dituliskan atas dasar apa di kitabmu? Kita pakai logika dulu, Bang. Udah. Kitab dengan Quran itu jauh bedanya, Bang, datangnya ke dunia, Oh, Bang. jelas jauh. Jadi jangan- Satu jadi- karangan manusia, satu jadi- wahyu Allah. Jelas beda. Ilham Allah Jelas kemana, beda. Bang? Itu semua penuh Jelas. tafsiran. Jelas beda. Sekarang begini, kamu katakan pengkhotbah adalah perjanjian lama karena Yesus belum datang. Oke, saya kasih ucapan Yesus. Dia mengatakan gini, pada waktu itu Yesus akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Nah, pertanyaan saya, kalau Kristen mati membawa dosa, seperti Sambo yang telah membunuh Joshua, mati bawa dosa, bagaimana solusi dosanya tuh? Neraka. Neraka katanya. Tadi kau katakan semua di janji Firdaus. Upah dosa ialah maut dan dosa itu adalah neraka. Tapi dia percaya. Dia punya amal kebaikan. Dia punya perbuatan baik. Gimana solusinya tuh? Kan Sambo juga adalah baik, banyak membantu orang, banyak menafkahi anak yatim, banyak menyantuni orang-orang tua dan seterusnya. Ada kebaikannya. Oke, dia masuk. Dengar. Bukan perhitungan Dengar. kebaikan ataupun kejahatannya, Bang. Tetapi Oh, ketika tidak dia bisa. ketika Tidak bisa, dia melakukan dosa itu, dia pasti kita- udah orang-orang benar yang melakukan kehendak firman dan tinggal di dalam Kristus. Dengar. Dialah Jangan memperoleh berasumsi. hidup yang kekal, Bang. Jangan berasumsi. Bukan seperti Dengar. kalian masa di Nih, surga pun dibilang. saya ajarin. Gimana, Bang, di surga, Bang, bahas Saya Cina, ajarin. Bang. Aduh. Saya ajarin, masa saya ajarin, Allah- saya ajarin. Masa Allah Saya ajarin. ngajarkan zina di surga, terus Saya Nabinya ajarin, saya ajarin. ngajarkan Saya poligami. ajarin. Gimana itu? Saya ajarin. Saya ajarin ya, gantian ya. Izin gantian boleh ya. nambah dikit, Bang? Bang Akal sebentar biar Bang Juma dulu. Oh ya. Wahyu 22 nomor 12. Aku Yesus sungguh-sungguh akan datang membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Ini karangan siapa ini yang menulis begini nih? Abang tahu ya wahyu itu apa? Ya saya tanya, ini Abang perbuatan tahu siapa? nggak? Abang tahu nggak kitab wahyu itu apa? Ya, karangan Markus ketika dia di Pulau Patmos, tahu saya. Nah, sekarang kau beriman enggak dengan karangan Markus wahyu ini? itu ilham yang disampaikan Yesus Nah, kepada justru Yohanes yang sesudah yang justru sudah kalau terjadi, ilham, yang belum terjadi dan yang justru akan kalau terjadi, dan Abang pahami. justru kalau ilham harusnya kamu percaya. Bang Wahyu Jumau, itu, Bang. Aku akan Wahyu datang itu- membalaskan kepada Bang Jumau. manusia setiap perbuatan yang Wahyu salah. itu ilham, Bang. Kamu Ilham. percaya ini kitabmu? Ini kitabmu? Bang Jumau, Iya, ini ilham. Kalau ilham kamu harus percaya bahwa Bang, Yesus itu- akan datang. Apa tujuan Yesus datang? Membalaskan perbuatan manusia menurut perbuatannya masing-masing.
Iya, Bagaimana dengan perbuatan baiknya Sambo? Dibalas apa? Jawab. orang-orang benar perbuatan yang baiknya Sambo, jawab. Dibalas apa? berbuat baik Tunggu. Kamu jangan ngarang bebas. Pertanyaan saya, berbuat baik itu belum tentu melakukan kehendak Kristus. Yesus berbicara, Jawab. Dia yang melakukan kehendakku, bukan yang menyebut Yesus, bukan yang mengatakan Tuhan masuk dalam kerajaanku, tetapi Dia yang melakukan. Pahami itu. Oke, saya tanya samamu, atas kehendak siapa Anda mempertuhankan anak Maria? Atas kehendak siapa? Maksudnya atas kehendak siapa? Maksudnya gimana? Pertanyaannya salah, bro. Jedar. Bang Zumau, pertanyaannya salah itu. Kehendak Bapak yang di surga kan? Sekarang pertanyaan saya, atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa Kristen menuhankan anak Maria? Salah pertanyaannya. Jadi teman-teman Kristen lupa itu. Jadi ada dosa yang mendatangkan maut dan ada yang tidak. Jangan semua kamu jadikan dosa yang mendatangkan maut. Coba dibaca dulu. Sambo punya perbuatan itu tidak kategori dosa yang mendatangkan maut, Bang. Dia tuh baik loh, dia tuh banyak memberikan pelayanan ke gereja. Rumahnya itu tempat pelayanan juga loh. Silakan dicek. Banyak orang melakukan kebaikan untuk namanya, namun bukan untuk Kristus. Enggak, Bang. Kalau untuk namanya itu dia tonjolkan, Bang. Bang, Sambo Sambo itu itu yang Kristen, Bang, tapi kami tidak mengakui dia orang benar. Karena apa? Kalau dia memang tinggal di dalam Kristus dan pelaku Kristus, dia tidak akan melakukan hal seperti Bang, itu. Tapi karena jangan- dia hanya berkedokkan agama Kristen, namun dia sesungguhnya tidak tinggal di dalam Kristus itu. Yesus sudah jelas mengatakan, bukan dia yang menyebut Tuhan masuk dalam kerajaanku, tetapi dia yang melakukan Melainkan kehendakku. lakukan kehendak. Kehendakku, kehendak Bapa yang di surga. Bukan seperti ajaran Nabi kalian. Katanya di surga pun mengajarkan zina, nabinya mengajarkan poligami. Kenapa lari ke situ? Gitu. Gimana ceritanya? Gitu. Sudah masuk neraka pindah ke surga. Udah, ini jelas- makanya jelas pertanyaan di pro- saya. ini Makanya jelas-jelas di pertanyaan profil saya. Di profil saya Makanya terus mengatakan pertanyaan saya. Allah menyediakan. Apa itu? Makanya pertanyaan saya, Sambo masuk neraka karena perbuatannya membunuh. Coba tanya. Dengar. Coba tanya Lalu bagaimana kaum- dengan kaum perbuatan wanita. baiknya? Coba Dengar. tanya kaum Lalu wanita, bagaimana mau dengan nggak perbuatan jadi poligami? baiknya? Bagaimana Mau dengan perbuatan baiknya? Mau nggak Bagaimana wanita dengan Muslim perbuatan di baiknya? poligami? Dengar. Gimana ceritanya Dengar. disuruh bahas zina? Dengar, jangan ke situ dulu, jangan ke situ dulu. Pertanyaan saya, Sambo itu memiliki kebaikan. Apa urusannya Dia dengan membunuh Sambo? masuk neraka. Lalu kebaikannya? Kebaikannya yang mana? Lalu kebaikannya bagaimana? Kebaikannya yang mana? Perbuatan baiknya. Perbuatan baiknya mau diapakan? Itu untuk sabar namanya. dulu, Itu sabar untuk ya. namanya. Itu Perbuatan baiknya mau dikemanakan? Kebaikan yang dilakukan Sambo itu untuk namanya. Perbuatan Bukan baiknya mau untuk nama Kristus. dikemanakan? Perbuatan baiknya mau dikemanakan? Alah, Bang Zuma, saya kenal kamu. Kamu di sebelah itu udah nangis. Pertanyaan saya samamu, kenapa kamu jadi nyerang pribadi? Pertanyaan saya baik-baik loh. Kamu cuma berani bertanya di sini. Jelas-jelas saya sudah katakan dari tadi kamu kebaikan yang dari tadi kamu dilakukan bertanya. Sambo, kebaikan yang dilakukan Sambo itu untuk nama pribadinya, namun bukan untuk Yesus Kristus. Sekarang perbuatan baiknya Kalau Sambo benar, itu, dia berbuat baik untuk kebenaran, dia tidak akan membunuh. dengar, perbuatan baiknya Sambo itu akan dibalas sesuai dengan perbuatan Sambo. Perbuatan jahatnya dibalas dengan kejahatan, perbuatan baiknya dijahat dengan kebaikan. Sekarang ketika perbuatan membunuhnya sudah selesai dihukum, perbuatan baiknya dikemanakan? Jawab. Yang mengenang perbuatan baiknya siapa? Manusia pun tidak mengenang. Sesungguhnya aku datang membawa upahmu.
untuk kubalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Perbuatan Sambo itu tidak semuanya kejahatan. Perbuatan Sambo itu juga ada kebaikan. Perbuatan jahatnya di neraka. Bagaimana upahnya perbuatan baik Sambo? Jawab. Perbuatan baiknya bang itu untuk namanya. Dan saya bilang tadi bukan yang Kan menyebut dengar perbuatannya dulu. masing-masing kan? Perbuatan Tuhan masuk perbuatan dalam baiknya Sambo tetapi ini, dia yang melakukan kehendak bukan menyebut perbuatan biarpun dia baiknya berbuat Sambo, baik, bukan berarti dia perbuatan baiknya Sambo yang melakukan kehendak Bapa, ibadah, menyantuni, membantu fakir miskin, itu diupah dengan apa? Jawab. itu untuk mencari nama karena dia seorang petugas negara dulunya. Kebaikan-kebaikan Sambo yang selalu ibadah dari kecil, mengajak anak istrinya ke gereja menyembah Yesus, perbuatan-perbuatannya yang mulia, sekarang diupah dengan apa? Banyak yang datang beribadah, namun hatinya bukan di dalam Kristus. Sama seperti kalian, Sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalas manusia kepada setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Pertanyaan saya, perbuatan jahatnya Sambo dibalas neraka, perbuatan baiknya dibalas apa? Jawab, jantungmu pegang. Bukan pegang. Saya jawab tadi kan. Perbuatan baiknya itu hanya mencari nama karena dia seorang abdi negara. Udah. Perbuatan baiknya, perbuatan baiknya akan diupah dengan sesuai dengan perbuatan baik. Lihat tadi yang saya bacakan dalilnya kepadamu, pengkhotbah yang tadi saya bacakan 12:14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan manusia ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, baik itu yang baik maupun itu jahat. Kamu kenapa mengatur-ngatur Tuhan? Nah sekarang Sambo punya kebaikan-kebaikan, juga punya kejahatan. Menurut Tuhan ada pengadilannya. Dia adil seadil-adilnya. Yang baik diupah kebaikan, yang buruk diupah kejahatan. Sambo punya kebaikan, kejahatannya diupah neraka. Setelah kejahatannya habis, terbalaskan. Bagaimana dengan kebaikannya? Dibalas dengan apa? Jawab. Pertanyaannya itu. Iya, pertanyaannya itu. Jawab. Oke, pertanyaannya itu kan, biar saya jawab ya. Masalah kebaikannya Dengan kebaikan. Bagaimana caranya dibalas kebaikan kalau dia di neraka? Ayo, jawab. Kalau masalah kebaikannya, dengar dulu, jangan tertawa. Masalah kebaikannya itu urusan Tuhan. Tuhan yang nanti kalau dia nanti meninggal, Tuhanlah. Kalau kamu dengarkan. Tuhanlah yang menentukan dia kemana nanti dia. Setelah dia masih hidup, posisinya masih hidup. Kalau begitu, masalah dia kebaikannya nanti Tuhan yang menentukan dia kemana, bukan kita. Nah, kalau begitu kamu serahkan kepada Tuhan. Kalau kau serahkan kepada Tuhan, berarti kamu harus kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Perbuatan manusia akan diupah dengan perbuatannya masing-masing. Berarti sudah terjawab. Kalau kamu kembalikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membalaskan sesuai dengan perbuatan. Berarti sudah terjawab. Ternyata Sambo setelah dihapuskan dosa-dosa yang di neraka, akan dibawa ke surga untuk membalas kebaikannya. Lu mau apa lu? Tidak. Siapa Nangis. yang sudah bukan. Dengar logika apa? Dengar Zuma, dengar. Apa lagi? Karangan dongeng apa? Karangan dongeng apa? Keluar dari sana karena itulah kata siapa? Kekal. Udah. Kata siapa? Dan dia yang sudah di surga akan tetap di surga. Kata siapa? Karena Kata menurut siapa? agama kalian lah. Kata siapa? Saya tanya selalu. Diobok-obok, dicuci bisa masuk surga lagi. Mana di dalam kitabnya Yahudi mana? Mana di dalam kitabnya Yahudi? Allah kalian pun Mana? kakinya di neraka. Mana di dalam kitabnya Yahudi mana? Coba mana? Karena Allah kalian pun kakinya di neraka. Enggak. Jangan kau bawa narasi seperti itu. Sekarang saya tanya, mana dalilnya? Itu fakta. Mana dalilnya? Saya belum bisa on cam. Kalau saya bisa on cam, putus kamu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dengarkan. Kamu cuma berani gonggong di sini. Kalau saya bisa on cam, kalau saya bisa on cam ini saya tunjukkan semua sama kamu. Sudah. Apa yang kau ingin tunjukkan kepada saya? Apa? Semuanya. Tentang Alkitab dan Al-Quran dan ajaran kalian yang sesat itu. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Satu ulangan 32 nomor 34. Dan Allah pula sediakan bagi mereka sebagai penikmat seksual. Apa Allah menyediakan penikmat seksual? Apa Allah menyediakan penikmat seksual? Oke, baik. Kau hujat itu ya. Sekarang saya tanya sama. Bukan menghujat.
hujat. Saya Oke, bertanya oke. jawab tentang Nggak, profil saya. Oke, Jawab kami di dulu surga. tentang profil Oke, saya. oke. Kami di surga akan melakukan persenggamahan dengan istri kami. Oke, itu di surga Di kami. situ di sini bukan surga, bukan istri katanya. Terus Jawab apa? dulu. Itu kan Terus apa? Dan Allah Terus apa? sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual. Dikatakan Di mana itu ayat di tertulis? atasnya itu Di mana itu montok-montok. tertulis? Yang Di mana cantik itu jelita tertulis? dan montok-montok. Iya, keren kali. Nah sekarang saya tanya samamu, kau sudah punya istri? Hah? Kau sudah punya istri? Belum? Nah, kamu ada orang tua? Ada? Ada orang tua. Apakah kamu di surga nanti masih mengenal orang tuamu? Tidak? Tidak. Apakah di Karena surga di- nanti kau dengar dulu. Dengar dulu. Karena kalau sudah di surga nanti Alkitab berbicara kalau sudah di surga itu sudah kembali orang-orang yang masuk surga itu sudah menjadi kembali seperti kudus seperti semula, tidak bercacat dosa, tidak ada karena di sana tidak ada zina, tidak ada poligami, tidak ada pecah perawan Oke. di sana. Di Oke. sana hanya Oke. ada sorak-sorai Oke. dan sukacita. Itu yang dijanjikan Oke. Yesus Jadi ketika dia naik kamu ke surga. jadi menurutmu di surgamu itu nanti tidak ada lagi saling mengenal antara ayah, ibu, suami, istri gitu? Nggak ada lagi? Enggak. Karena di sana sudah Enggak. kembali semua. Karena surga itu kekal dan surga itu tempat orang benar. Sudah. Allahu Akbar. Jadi di surga, jadi di bumi kalian itu tidak menduakan istri. Setia sangat. Anak kalian itu kalian sayang sekali. Tapi begitu masuk surga kalian sudah tidak saling mengenal satu sama lain. Betul? Coba tanya perempuan wanita muslim mau enggak dipoligami? Mau enggak jadi istri parah, keempat? parah. Tapi wajar. Karena nabi kalian pun istrinya Allahu banyak dan Akbar, ajarannya Masya pun Allah. poligami. Allah kalian Enggak, pun sekarang ajarannya zina. sekarang begini. Sekarang saya tanya, kamu tidak poligami, kamu tidak nyakitin hati istrimu katanya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah di surga kalian masih bersama dengan istri kalian? Kalau abang bahas ke situ, kita kan gini bang. Kita tidak tahu. Kita bisa saja ke surga. Kalau diskusi kita- dengan penghujat pasti saya ngakak terus. Sekarang Saya kau bukan setia sama istrimu di saya dunia. bukan penghujat, saya berbicara kamu fakta sama dan logika. dengarkan. Usiamu sekarang kan di atas 30 tahun, mungkin 40 tahun. Kau menikah paling 20 saya- tahun hidup. Enggak, saya Nah. masih muda. Berapa? Usiamu berapa? Masih 20 ke atas. 20 ke atas. Ke atas itu berarti bisa sampai 70. Oke. Anggaplah kamu akan menikah. Usiamu bersama istrimu 30 tahun maksimal. Bersama berkasih sayang setia, disatukan Tuhan dan seterusnya. Tapi di kehidupan kamu tidak bersama lagi dengan istrimu. Ya kalau istri Kamu saya tidak bersama benar, lagi dengan kalau istri anak-anakmu. saya pendosa. Kamu tidak kenal ayah ibumu. Mana mungkin saya sama dengan istri? Bisa saja istri saya ke neraka, saya ke surga. Itu. Kalau dia bukan pendosa, apakah masih bersama dengan kamu di surga? Bersama tapi tidak akan saling mengenal karena sudah kembali seperti semula. Mana? Paham nggak? Mana dalilnya? Saya minta dalil. Saya belum bisa. Saya minta on dalil. cam. Kalau saya bisa on cam bang, saya tunjukin sama kamu. Dalilnya tinggal kau baca. Dalilmu bisa kau baca bahasa Indonesia pun. Kau hebat bahasa Islam Al-Quran, kitabnya orang Islam. Padahal itu bahasa Arab. Kitabmu bahasa Indonesia kamu tidak bisa. Aduh, Zuma, saya kenal kamu kawan. Kasihan kamunya. Iya, Kamu cuman berani Suma ngomong di itu, sini. Bang Suma itu malaikat maut untuk Kristen, malaikat maut. Sekarang kau tidak menduakan istrimu di bumi. Malaikat Tapi maut kalau apa? di surga dalam kehidupan Malaikat maut apa? Bung, Kau itu hanya di surga, penyesat. di surga itu tidak ada lagi kematian. Kekal selama-lamanya tak berujung. Tapi apa Memang? artinya tanpa istri? Ya, apa artinya tanpa istri? Tanpa Tidak ada anak-anak, lagi tanpa orang di tua surga- kita. Di surga Apa tidak ada lagi membahas istri. Apa artinya? Tidak ada lagi membahas Apa hubungan seks di artinya? sana. Kamu kan membahas surga kami ada istri, ada perempuan yang montok. Nah, sekarang saya tanya, apa artinya sebagai seorang laki-laki di surga tanpa istri, tanpa wanita? Tanpa anak-anak, tanpa orang tua, apa artinya? Kamu ngapain di sana? Istri itu hanya pelengkap di dunia bang, namun di surga tidak kekal. Wah. Inilah dia hebatnya surganya umat Islam. Kami di bumi bersama dengan anak istri berkasih sayang. Di surga kami dalam kehidupan yang kekal berkasih sayang.
Hayo. Kasih sayang apa? Jelas-jelas dikatakan di sini memberikan wanita yang itu cantik dan montok, bukan istri katanya. Bukan istri. Para. Makanya, Dek, belajar Islam, Dek. Makanya kau itu jangan jadi korban yang penghujat-penghujat Islam. La haula wala quwata illa billah. Kami ke surga itu bersama dengan keluarga kami. Saya bacakan dalilnya supaya kamu paham. Sementara sendiri hanya kerjanya menyembah dan memuji. Apa kau lakukan di sana? Memuji dan menyembah seumur hidupmu. Apa yang kau katakan? Haleluya, 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 haleluya. Coba kau perhatikan satu hari aja. Ini dalam kehidupan yang kekal kau menyembah selama-lamanya tanpa akhir. Coba kau lakukan sendiri. Satu hari aja kau masuk dalam kamarmu, kau memuji dalam satu hari. Ini dalam kehidupan kekal kau memuji selama-lamanya, tidak ada akhirnya. La haula wala quwata illa billah. Bibirmu robek. La haula atau hale. Coba kau perhatikan. Perhatikan coba, satu hari aja coba kau memuji. Ini dalam kehidupan yang kekal, kau cuman kayak begitu. Mending kau jadi tai ayam saja. Jangan kau jadi manusia. Jangan kau jadi manusia. Mending kau jadi kotoran ayam. Kotoran ayam lebih bermanfaat daripada kau dalam kehidupan kekal hanya bisa mengatakan haleluya, haleluya. Dan itu kau lakoni selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Apa itu? Surga atau neraka itu? Surga atau neraka? Di dalam penjara orang masih bisa makan, orang masih bisa minum, mereka masih bisa bersenda gurau dengan teman-temannya. Di surganya Kristen hanya bisa hale. Dan tidak ada lagi kematian. Kalau mati bagus. Ini kehidupan kekal, hanya bisa kayak begitu. Ini bukan surga, Bung. Ini penipuan, ini tipuan iblis. Al-Quran menjelaskan apa? Jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim. Subhanallah. Ini Al-Quran menarasikan itu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga-surga anan. Orang-orang Islam masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang disayangi, dari nenek moyangnya, dari istrinya dan anak-anaknya serta cucu-cucunya. Mereka hidup bersama dengan para malaikat. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Inilah Islam. Membina rumah tangga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau di Kristen, membina rumah tangga di dunia saja. Di akhirat tak kenal lagi, bahkan tidak mengenal ayahnya, tidak mengenal ibunya, tidak mengenal anak-anaknya, darah dagingnya. Kamu pergi meninggalkan rumah dari pagi sampai malam mencari nafkah untuk anak-anakmu. Begitu kamu mati, ternyata kamu tidak jumpa lagi. Ini apa namanya? Hah? Agama apa ini? Belum lagi yang kedua, saya belum naik level loh. Kalau saya naik level, saya akan mengajarkan kamu seluruh Kristen yang ada di bumi, laki-laki perempuan akan menjadi mempelai wanitanya Yesus di surga. Ayo, kamu menjadi mempelai wanita di surga. Dalilnya lengkap di kitabmu. Ketika kau menjadi mempelai wanita, waduh, saya tidak bisa bayangkan. Betismu berotot, punya bulu, kamu berkumis, kamu berjenggot, menggunakan gaun pengantin wanita, pakai hak tinggi. Habis itu kau pakai gaun pengantin, berjalan, dipasangi lipstik. Selamat pagi, apa kabar? Aku mempelai wanitanya Tuhan. Wow, keren. Kayak mana dengan mereka yang binaragawan, agamanya Kristen semua, berotot semua, mempelai wanita mereka nanti di surga. Ya ampun ya Karim. Yang kayak gini-gini kamu banggakan. Yang kayak begini kau pakai hujat Islam. Yang kayak begitu-begitu. Belum lagi nanti di surgamu. Ini level ketiga ya. Ini juga pelajaran buat teman-teman kita Islam. Level ketiga, di surganya Kristen itu tidak ada kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena di sana serba api. Yesus ada di dalam kobaran api. Apalagi Tuhannya ada dalam kobaran api. Napasnya pun keluar api. Tidak ada kebaikan di sana. Apakah ada dalilnya Bang Suma? Ada. Tolong izinkan saya. Di dalam 2 Tesalonika 1:7,
dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus datang dari surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan para malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Yesus datang di dalam api yang menyala-nyala. 2 Samuel 22 nomor 9. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar dari tubuhnya. Ini Tuhan atau apa? Dan ini keadaannya di surga. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Jadi di surga nanti, kalau kamu memuji Tuhanmu akan bersuara. Ha 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 ha. Terkeluar api dari mulutnya. Mati sudah kau. Itu bukan surga. Daniel 7 nomor 9. Sementara aku terus melihat, tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Lalu dikatakan dalam Ibrani 12:29, sebab Elohim kita, Theos kita adalah api yang menghanguskan. Siapa yang mau dihanguskan? You yang akan dihanguskan. Lalu Yesus diceritakan dalam Matius, Yesus akan datang membaptis kalian dengan api. Mampus sudah kau. Markus 9 nomor 59. Dan semua orang Kristen akan digarami di dalam api. Mampus sudah kau. Saya belum naik level ini. Masih level 3 ini. Belum level kemana-mana ini. Kamu sudah kabur. Jangan kau pernah hina-hinakan Islam dengan modal terjemahan, modal titipan dari penghujat. Duduk yang tenang. Buka kameramu. Bahas Al-Quran. Kita dialog dengan... Aduh. Nah repot ya Bang Juma ya? Ya, sih. Kok tiba-tiba iya kena repot pasti. Ya, Assalamualaikum Bang Erik. Bang Sregar, Bang Aldo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar naik lagi. Assalamualaikum. Ya, aku menambahkan izin teman-teman, sorry kalau berisik ya. Aku naikkan lagi levelnya nih. Tadi Bang Zuma cuma sampai level ketiga ya. Kalau ada oten-oten di bawah yang penghujat ya, kubacakan di Matius 21 nomor 31. Haleluya ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundel bolong yang akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya ya. Oten, aku naikkan lagi levelnya. Mau ku tambah lagi? Udah dulu Bang. Masih mau datang besok? Bang, Lanjut. Bang Sregar, ada yang mau disampaikan dari pernyataan Bang Zuma tadi? Boleh, silakan Bang Aldo juga. Sambil nunggu Bang Zuma nanti. Silakan Bang Regar. Oten jangan main repot Oten ya. Nggak boleh begitu repot. Aduh, parah kalian itu. Ya, tadi dia menghujat, katanya Allah menyediakan tempat berzina di surga. Ya, itu pesundal tuh ngapain di sana? Mau ngapain? Aldo, itu sundal-sundal bolong tuh ngapain di sana tuh di surga itu? Coba jelasin lo. Siapa maksudnya? Yang mana? Iya, tadi temanmu menghujat, katanya Allah menyediakan tempat untuk berzina bagi umat Islam di surga. Itu pesundal duluan masuk tuh ngapain di sana? Ngapain? Kalau surga orang Kristen itu menyembah dan sukacita di dalam Tuhan. Itulah surga orang Kristen. Gitu Bang. Iya, tujuannya Yesus mengatakan bahwasannya pesundal itu lebih dulu masuk ke dalam surga. Itu ngapain di sana? Yaitu karena dia sudah bertobat, jadi nggak jadi pesundal lagi. Jadi dia jalan ke jalan. Di mana narasinya? Pesundal dan pemungut cukai tadi bertobat di mana? Di data nomor berapa? Aku baca Matius 21 sampai 2000 sekian itu nggak ada ketemu. Pesundal tadi bertobat. Ada. Ya baca, jangan hanya Matius saja, baca ya keseluruhan ayatnya, nanti ditemuin di situ Bang. Ini temanya para pesundil-sundil tadi dan pemungut cukai tadi, ini masuk ke dalam kerajaan Allah terlebih dahulu, mendahului kalian.
Mendahului Gini, Bang, kalian. kalau Di mana datanya? Mereka ini Karena sudah gini, bertobat Bang. sebelum. Nah, karena gini, Bang, karena Tuhan datang bukan mencari orang-orang yang benar, tapi dia datang mencari orang yang berdosa, gitu. Menurut aku sih, karena dia datang untuk menebus dosa manusia, jadi dia datang untuk bawa keselamatan buat manusia. Jadi dia cari bukan orang benar atau orang yang mengerti Tuhan, tetapi dia datang kepada orang-orang yang berdosa, begitu. Oke, Seperti jadi pecundang, intinya pembunuh cukai. walaupun mereka itu dikatakan terlebih dahulu masuk, artinya kalian, artinya buang. Iya, ambulan, tolong ambulan ke kantor atau polisi tangkap polisi tangkap polisi. Kenapa kesurupan ini penyembah mantan mayat? Kenapa? Santai aja, santai. Assalamualaikum Bang Zuma. Masyaallah. Lanjut Bang. Halo Bang Suma, apa kabar Bang Suma? Saya kira teman-teman tadi itu udah ini ya, udah mulai kebakar otaknya ya. Mudah-mudahan dia bisa jadi waras untuk meninggalkan agama aneh gitu ya. Agama aneh, di surganya tidak kenal lagi anak istrinya. Ini lupa ingatan atau apa sih? Agama apa sih yang ngajarkan kayak gini? Katanya manusia diupah berdasarkan perbuatan. Di dunia itu berdasarkan kitabnya teman Kristen. Kita tidak ngada-ngada ya. Kitabnya teman Kristen yang mengatakan manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Ternyata ketika dia di surga, tidak dibalas perbuatannya. Perbuatan baiknya tidak dibalas. Hanya disuruh memuji saja. Gimana itu? Ini pembodohan. Ini pembodohan. Jadi teman-teman, kalau ada penghujat kayak tadi, penghujat yang belum lulus sekolah minggu, digas aja, digas. Jangan biarkan mereka bernapas. Jangan berikan mutiara kepada babi dan guguk. Cukup kita mengajarkan beberapa data ayat Al-Quranul Karim. Setelah itu hantam pakai Bibelnya sendiri. Karena musuh terberat yang belum bisa dikalahkan oleh Kristen itu bukan apologet Muslim, bukan Bang Suma, tetapi adalah Bibel itu sendiri. Musuh terberatnya Kristen adalah Bibelnya. Itu senjata ampuh yang kita gunakan untuk membunuh orang-orang yang akalnya mati. Kristen itu akalnya nggak berfungsi. Kalau akalnya berfungsi, dia akan keluar dari Kristen. Itu dari saya, silakan. Silakan Aldo, disampaikan. Mama bentar, Mama ya, jangan. Menurut aku, Ya. kalau menurut aku musuh terbesar kami adalah diri sendiri. Kenapa kita harus berhikmah untuk mencari apa itu kebenaran, jalan Tuhannya seperti apa. Makanya kita harus mencari tahu siapa Tuhan kita, gitu. Jadi bukan dari Bible sendiri, kita mencari tahu, dan kita harus berhikmah dan berdoa untuk membaca Bible itu supaya kita tahu siapa Tuhan kita, siapa Allah itu sebenarnya, dan siapa pencipta kita, begitu. Bukan Bible-nya sendiri. Tuhan itu, Tetapi Bung, musuh Tuhan itu terbesar tidak bisa dicari. Tuhan itu kau mau cari di mana Tuhan itu? Kau mau cari di mana Tuhan? Kok Tuhan dicari? Cari Tuhan gimana sih? Iya, kalau Kamu nggak pikir dicari Tuhan itu masa benda? kita tahu siapa Tuhan. Oh, Tuhan itu tidak dicari. Tuhan itu diimani keberadaannya, bukan dicari. Makanya Tuhan kita itu mempelajari ada. Bible agar kita mengetahui Bagus. Tuhan. Nah, setelah mempelajari Bible, kamu akan tahu ternyata Tuhan itu tidak nampak. Tuhan itu tidak terlihat. Baca 1 Timotius 1 nomor 17. Apa yang dikatakan di sana? Allah yang kekal itu tidak terlihat. Oke? Setelah kau belajar Bible, kau akan sampai ke sana. Masalahnya kau nggak belajar Bible, kamu belajar doktrin. 1 Timotius 6 nomor 16. Apa yang dikatakan di sana? Apa yang dikatakan? Tuhan itu tak nampak, tak terhampiri, tak ada satupun manusia yang pernah melihat Tuhan. Jadi ngapain kau cari-cari Tuhan? Kau pikir Tuhan itu manusia?
harus dicari, ada kuburannya gitu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa ini yang tidak takluk kepada maut? Siapa ini? Tuhan. Yesus tidak takluk kepada maut. Mati dia. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri atau tidak? Terhampiri dia. Diobok-obok jantungnya sama orang Romawi. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Apakah Yesus tidak pernah dilihat? Bukan hanya dilihat, wajahnya pun diludahin. Paham? Dan memang manusia tidak melihat Yesus, bukan cuma melihat, nonotnya dipotong. Baginya lah hormat yang kuasa yang kekal. Ini siapa ini? Siapa ini? Yesus. Yesus ini. Bukan Yesus itu. Iyalah, Pak. Itu adalah Allah. Tidak percaya? Tidak percaya? 1 Timotius 1 nomor 7. Hormat yang kemuliaan selama-lamanya, Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Ini siapa ini? Tuhannya siapa ini? Yang kekal, yang maha besar, yang tak nampak. Ini Tuhannya siapa? Tuhannya Kristen atau Tuhannya Islam? Kalau Tuhan yang Kristen ya kekal, Bang. Kalau kekal, yang dikatakan kekal itu sedetik pun tidak pernah mati, sedetik pun tidak pernah tidur, sedetik pun tidak pernah lapar, sedetik pun tidak pernah menjadi makhluk. Ini bukan Tuhanmu ini. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya, Raja segala zaman. Yesus bukan raja. Yesus bukan raja pada zaman Musa. Do jawab, Yesus Do. bukan raja pada zaman Dibaptis pakai api camping nih. Enggak lah, masa dibaptis pakai api, kan nanti mati terkutuk gosong, di Bang. atas tiang salib. Bukan, itu bukan mati terkutuk, tapi itu mati menyelamatkan manusia dari semua dosa oleh darah Yesus Kristus. Gitu, Bang. Makanya supaya manusia bisa terhubung Waduh, dengan Gurunda Tuhan yang diculik lagi. Aduh, Nih Keresten nih hobi banget nyulik Gurunda ya. Mas, aku nggak pernah nyulik, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asatitilah. Nah, Bang Wandi, kalau ada yang konten-konten yang gini ya, yang mungkin mereka apa ya mau mereport gitu ya, dibuang aja dari sini gitu. Aduh, nggak kelihatan mana yang mau ngerepot. Mana tahu kita. repot ini ya. Bang Farid aku tukar dulu ya. Biar Kristen nanti naik lagi. Saya turun aja dulu, saya turun aja dulu. Turun aja dulu. Bang Gores lanjutin dulu sambil nunggu Gurunda. Udah 2 tumbang nih akun Bang Zuma ini. Iya 2. Aduh. Udah jadi moderator. Ya itu bukti mereka tidak mau menerima kebenaran. Di zamannya Nabi aja, orang-orang yang menentang Nabi itu bahkan pengen membunuh para Nabi. Ini mereka seperti ini karena mereka menentang kebenaran. Mereka takut mendengar kebenaran. Jadi bedanya dengan setan apa coba? Apa bedanya orang dengan setan? Ini, Bang. Nggak ada bedanya kalian, ya? Dengan iblis kalian tidak ada bedanya. Contoh, pada saat ada seorang ustadz berceramah di depan mimbar, ya, berceramah di depan mimbar, lalu di belakang ada orang ya, oknum ya gitu ya, mereka saling berbicara, tertawa, kakak cikiki, itu setan di dalamnya karena mereka tidak mau mendengar, ya, paham ya? Ini sama dengan kalian, iblis lah yang ada dalam hati kalian. Bang Zuma itu apa yang disampaikan itu semuanya kebenaran. Kebenaran disampaikan. Kami bukan menyesatkan di sini, bahkan kami meluruskan ajaran kalian, ya, meluruskan ajaran kalian di mana takkan pernah Tuhan itu menjadi manusia, takkan pernah juga manusia jadi Tuhan. Sadar kalian coy. Tuhan telah jadi manusia, Bang. Yesus ini apa yang kalian tuhankan? Coba saya tanya. Apa yang kau tuhankan Aldo dari Yesus ini? Coba saya tanya. Kami tuhankan dia karena dia sang juru selamat atau penebus, karena dia mati dan yang kalian sebut bangkit. Tuhan itu, yang kalian sebut Tuhan itu yang mananya? Bagian yang mananya dalam diri Yesus? Coba. Dalam diri Yesus yaitu pengajaran, maksudnya dia pengajarannya yang yaitu kau tuhankan ini dalam diri Yesus itu yang mana? Yang mana dari sisi Tuhannya yang mana?
dari sisi Tuhannya yaitu dia tidak bercela dan tidak berdosa seperti manusia. Yesus kan punya dua natur, sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan. Dilihat dari sisi mananya dia Tuhan gitu, coba. Dari sisinya dia tidak berdosa, Bang. Dia kan terlahir sebagai manusia tapi tidak punya dosa dan tidak ada dosa. Makanya dia menjadi penebus manusia. Begitu, Bang. Aduh, Anda paham tidak? Yang namanya Yesus ini yang jadi Tuhan ini yang mananya? Jasadnya apa rohnya? Ya Tuhan Yesus itu Yesus Kristus itu yang jadi Tuhannya tuh, yang kenapa kita nganggap dia sebagai Tuhan, karena dia itu mati dan bangkit, bukan hanya mati jadi baik, tapi dia mati lalu bangkit lagi. Kalau Iya, Bang, itu yang kami percaya menurut percayaan aku gitu. Bukan dari sisi manapun itu, tapi dari sisi dia mati lalu bangkit naik ke surga gitu, Bang. Enggak, ini yang nanya tadi dari sisi mana Yesus itu Tuhan. Emangnya yang nanya ini kenal Tuhan enggak? Ya aku mengenal dia lewat apa aja. Udah ngantuk dengar pidatonya Abdul lagi ya tuh. Bukan, kamu kenal Tuhan yang ngomongin sisi Yesus. Yesus itu memang Tuhan. Terus kamu kenal Tuhan kamu? Iya, Tuhannya yang dari sisi mananya kalian tuhankan manusia ini, Bang? Kamu kenal Tuhan. Yesus kan punya dua sisi. Ada dua natur, sisi ketuhanan dan sisi kemanusiaan. Yang dituhankan yang sisi yang mananya ini sekarang? Nanti kalau ditanya yang mati di tiang salib, ketuhanannya. Yang mati siapa? Jasadnya, manusianya. Saya jawab. Kan begitu? Ya, saya jawab. Tapi saya tanya dulu, kamu kenal Tuhan ya? Kenal. Dari mana kamu kenal? Kamu bohong. Kenal lah. Kalau kamu nggak kenal, nggak mungkin aku menyembah. Apa wujudnya? Ayo. Sekarang gini, ya. Anda pernah tidak mengalami sakaratul maut? Anda pernah tidak melihat orang yang mengalami sakaratul maut? Anda pernah tidak? Kita ngomong hidup ini, emang udah kamu mati? Saya tanya dulu. Tadi sudah dijelaskan Bang Juma di 1 Samuel 1. Si Juma juga kenal Tuhan. 1 Samuel 1 nomor 17. Tuhan itu tidak kelihatan, Bro. Betul, makanya kayak si Abdul ini makanya saya ajarin kamu. Makanya saya ajarin kamu. Kalau kamu orang nggak kenal Tuhan, Tuhan itu tidak kelihatan. Apa Bang Andi? turunin aja. Turunin. Ini si Aldo enak. Makanya saya tanya dulu. Suaranya ketelan. Saya tanya dulu kamu, padamu Don. Ya, kamu pernah melihat nggak orang mengalami sakaratul maut di saat akhir-akhirnya dia mau mati? Pernah nggak kamu melihat? Turun Bang Erik, udah turun. Ini kalau gini izin ya. Ini kayak si Abdon ini. Artinya kalau kamu nggak bisa melihat Tuhan, berarti kamu nggak mengenal Tuhan. Itu intinya. Nah, disuruh menunjukkan akalnya juga, dia nggak bisa menunjukkan. Artinya dia nggak punya akal. Gitu loh. Artinya ngomong tanpa akal tadi ya percuma. Itu loh Bang, lanjut sama Aldo aja. Oke. Ya. Bang Juma, kena repot lagi ya, Bang? Padahal buat yang umat Kristen atau apa sih Pinci, jangan marah ya. Maksudnya gini, janganlah menunggu. Kita juga butuh penjelasan. Begitu bangkit dari kematian langsung dilalap sama pengikut agama Romawi ini. Aduh, gimana ini? Ya, tap layar yuk. Jangan main ribut-ribut lah. 100 orang di tap layar bikin 200 kan. Lanjut. Aldo, mendingan kamu nanya aja ke Bang Juma, Aldo. Ya, Bang Zuma kapan mau dibaptis? Mau dibaptis pakai api? Ya kan suruh nanya tadi. Dibaptis pakai api mau? Tadi subuh kan sudah kuajarin samamu. Yesus akan datang membaptis dengan api. Kamu mau dibaptis dengan api mau? Tapi enggak lah Bang. Maksudnya Yesus datang ke dunia. Maksudnya dia datang itu membawa api. Pakai aki aja udah. Di mana itu? Kau mau dibaptis pakai api sama Yesus? Kamu pilih mana? Yesus berkehendak. Kalau Yesus yang membaptis kamu, Yesus membaptismu pakai api. Kalau Bang Suma yang baptis kamu pakai ketuban kuda, kau pilih mana? Aku pilih Yesus lah Bang.
Ya, berarti kau nanti akan dibakar api. Bagus lah Enggak itu. mungkin. Apa? Tapi Yesus akan aku percaya kalau Yesus membaptis aku dengan api, tapi nggak mungkin mati. Lah kenapa bisa? Coba kamu dibaptis. Coba kamu dibaptis ditenggelamkan 1 jam. Mau? Di mana dulu, Bang? Di laut. Nah, kalau itu pasti kalau 1 jam pasti mati, Bang. Nah, begitu juga kalau Air, Bang. begitu juga kalau kau dibaptis pakai api, kau mati atau tidak? Hangus. Nah, itu ya kalau pakai api ya pasti hangus. Kalau api Nah, benaran makanya, ya. Tapi kalau dengarkan Matius 3, dengarkan Matius 3 nomor 11. Aku membaptis kalian dengan air pertobatan, tetapi Yesus akan datang kemudian. Dia Yesus akan membaptis kamu dengan api. Gimana itu? Masih mau Tapi ya kok? menurut aku kalau api yang dikatakan abang itu tidak sesuai dengan api yang dimaksud Yesus. Itu Di dalam Markus arti 9, di Markus 9 nomor 59, semua Kristen akan digarami dengan api. Kan jelas begitu datanya kan? Iya kan? nggak tahu, Bang, saya belum baca juga. Markus 9. Coba kamu baca. 9. Iya. Salah. Markus 9 kan? Coba. Bang Juma, Berapa itu? bukannya api itu apologet Islam Indonesia? Oh iya dong, mereka akan kita baptis. Iya. Syukran. Ada. Markus 9:49. Markus 9:49. Ya, karena setiap orang Kristen akan digarami dengan api. Mampus lu, mesti mau ku datang besok. Sudahlah, Yesus itu api, dia datang di dalam api, ditambah lagi kamu akan dibaptis dengan api. Kasihan sekali lah ini teman-teman saya Kristen ini. Markus berapa? 9 ayat 49. 49. Karena Wah, setiap orang hinan. akan- Jazakallah khair. Masya Allah. karena setiap orang akan digarami dengan api. Mesti mau kau lolos dari neraka. Mesti mau. Setiap orang loh, bukan setiap kuda. Di sini Siap-siap, dalam bro. Markus 9 ayat yang ke-49. Tetapi di sini dia dalam perikopnya dia mengatakan siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Nah, dia ini mengatakan tentang orang yang menyesatkan. Berarti orang yang menyesatkan dikatakan dalam 49 karena setiap orang akan digarami dengan api. Berarti orang yang menyesatkan akan digarami dengan api. Berarti Ini siapa saja dalilnya yang ini. menyesatkan. Setiap orang akan digarami dengan api. Semua orang Ya, itu maksudnya yang itu. menyesatkan, Bang. Maksudnya untuk Ya. yang menyesatkan. Kalau mengajarkan menyembah manusia itu menyesatkan atau tidak? Kalau yang menyembah manusia itu menyesatkan, tetapi kalau menyembah yang tidak berdosa dalam bentuk manusia itu bukan menyesatkan, tapi itu dituhankan karena dia penebus, Bang. Gitu maksudnya. Kalau kamu mengajak orang lain menyembah sesamamu manusia, itu menyesatkan atau tidak? Saya tidak itu bukan menyesatkan kalau maksudnya menyesatkan kalau menyembah manusia itu memang menyesatkan, Bang. Tetapi yang ini Nah, diadakan Yesus manusia menyembah- atau bukan? Yesus manusia Kristen ini yang- menyembah manusia. Nah, dia Dia manusia yang sudah menjadi dia Tuhan, manusia Bang. yang Nah, dia manusia yang menjadi dia sudah Tuhan. menjadi Tuhan. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan ada manusia menjadi Tuhan? Kan kita baca aja yang dari mana ya, ayat mana aku lupa itu, katanya gini, firman telah menjadi manusia. Nah, itulah. Saya jadi ingat Yesus itu adalah A dan O. Aduh, Bang. Yesus adalah A dan O. Terpujilah Tuhan yang Maha AO. Bukan gitulah, Bang. Boleh gitu katanya Gurunda. Begitulah, saudaraku, pingin rasanya ku peluk dirimu. Nggak mau, Bang. Najis, Bang. Najis katanya, Bang. Respon dong.
Pinjam Belum rasanya. tahu Guruna wangi banget, Bre. Tahu. Aku Nggak aja mau mau lah. meluk. Lu meluk Guruna, lu lupa Yesus lu, serius. Gak mau lah. Habis kupeluk dirimu, kubuang turun ke got. Mas. Bahaya. Supaya kamu bisa berpikir. Beda Supaya bang. bisa berpikir lah. Dari satu malaman lo kita diskusi semalam. AO udah dibahas AO. Yesus berada di tengah-tengah api. Kamu dibaptis pakai api. Kamu digarami dengan api. Di surgamu ada api. Lalu kehidupan kayak Jadi gimana, Dok? ayolah kawan, pakailah akal. Ayolah. Aku seperti ada yang semalam yang apa? Makanya itu pendeta apa bukan yang semalam itu? Yang subuh tuh. Apa bang siapa tuh? Yang jalan kebenaran itu. Oh, si jalan lurus itu Guruna. Oh iya, yang kerasukan itu yang yang saya kutanya, Gan B Eden itu di mana? Ah. Adam diusir kemana? Dari mana ke mana? Langsung kaku mulutnya. Aduh, salah. Ayo ikuti saya, Aldo. Asyhadu. Enggak lah bang. Yesus Kristus. Loh. Haleluya dulu, Bang. Asyhadu. Haleluya. Bukan bang, bukan halu. Kok Tapi halu? Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mulut saya ndak bisa nyebut itu, cuman bisanya haleluya. Jangan Gimana? gitu bang. Maksudnya gini bang, coba abang ikuti saya bang. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Coba bang. Aldo, masih mau kamu baptis Bang Zuma? Terpujilah Tuhannya Yesus Kristus. Bukan kayak gitu, maksudnya terpujilah Tuhan Yesus. Itu udah. Terpujilah Tuhannya Yesus. Bukan Tuhannya, tapi terpujilah Udah. Tuhan Yesus. Nah, menurutmu Yesus itu bertuhan atau tidak? Yesus itu bertuhan atau tidak? Dia bukan bertuhan bang, tapi dia Tuhan bang. Berarti dia ateis. Aduh bang, masa langsung dikatakan ateis? Dan dia sendiri yang mengatakan. Ya, kamu katakan barusan Yesus tidak bertuhan. Saya tanya, manusia yang tidak bertuhan apa namanya? Ateis. Tuhan Yesus itu bukan bertuhan, tapi dialah Tuhan. Maksud saya gitu bang. Dia kan manusia. Tadi kamu katakan dia manusia. Sebagai manusia dia bertuhan atau tidak? Dia maksudnya gini bang. Dia manusia yang menjadi dia Tuhan yang menjadi manusia, begitu maksud saya bang. Itulah makanya saya katakan haleluya. Makanya saya katakan haleluya. Karena kamu berhalusinasi. Haleluya. Masakan ada Tuhan kemudian jadi manusia? Ini apa? Satria baja hitam. Bukan satria baja hitam bang, tapi haleluya bang. Abang tahu haleluya bukan halu. Haleluya. Lidah saya tidak bisa bilang yang tadi halu saja. Haleluya. Bisa bang. Mungkin tidak bisa. Mulut abang maksudnya coba kita aja ya. L-U-Lu. Bukan L-U-Lu, L-L. Oke. L-L-U. Sorry bang. L-L-U. Halu. Dia yang minta maaf, dia. L-L-U. Halu. L-U-Lu, ya. Coba saya ulang ya. L-L-U. Halu. Terus you apa halu? Halu you Y-U-U. Ya. Halu you ya. Gitu. L-E-Lu. L-U-Lu. Y-A-Ya. Hayabusa. Itu udah di dalam game bang. Itu soal. Oh iya, salah. Asyhadu. Enggak gitu bang. Haleluya dulu bang.
L-E-Lu bacanya asyhadu. L-E-L-Y-U-U A-H-A-A Y-A-Y-A-Ya Haleha. Haleluya. Haleha. Bukan bang, tadi udah jelas bang tadi. H-H-A L-E-L-Y-U L-E-Lu. Hahalu. Gimana ini susah kali kau ngajar. Gimana sih? Abang Gimana caranya ngajar tapi salah-salah? Gimana sih lo? bukan, nggak salah juga bang, tapi maksudnya yang aku ucapkan tadi bang salah mengucap gitu bang. Cuma begini, H-H-A L-E-L-Y-U-U-Y-A-Ya Haleluya gitu bang. Hahaha lelele lulu halelu Enggak halelu enggak haleluya Assalamualaikum. Haleluya. Salam. Waalaikum. Salam. Kristen bang. Ya Kristen. Haluku ya. Bukan bang, aduh bang, Aduh. Lo aja ngejanya belepotan lo, Dok. Lucu, Dok. Zuma. enggak bang, tadi kayaknya yang Bang Suma Ya gimana salah bang? mengucap. Gimana? Oh, ada yang Gimana ya? Gimana bang? Ya gimana nih ya? Aldo nanti gua baptis ulang ya, Aldo ya. Mau tahu pasal sini aku yang tapi baptis aja bang. banyak yang perkara yang membingungkan ini. Kalau lu Gimana nih? Gimana bang? Gimana? Yang kenceng bang Aman suaranya. Yang kenceng nggak apa-apa. Gimana bang? Ada perkara-perkara yang apa ya dalam Al-Quran itu yang aku mau tanyakan yang bintang itu untuk ngelempar setan itu benar nggak sih? Bahasa Arabnya bintang apa? Aku nggak tahu bahasa Arabnya. Nah itulah memang repot kalau Al-Quran dipelajari karena dia menggunakan bahasa asing. Repot kita. Oh, jadi dia perlu diterjemahkan dengan bahasa apa Bukan begitu. Kalau tujuan kita itu ingin tahu Al-Quran, maka kita harus masuk ke dalam original teksnya. Nah, sementara untuk mengkaji original teksnya, itu kita harus mulai belajar baca abjadnya. Nah, bisa kita belajar Quran karena itu bahasa asing hanya dengan pendalaman dan pemahaman setaraf terjemah saja. Kalau dalam bahasa Arab, bintang itu kan najm, itu bintang. Sedangkan Al-Quran yang menuliskan bintang di situ menerangkan apa, kata apa? Misbah, bukan bintang. Misbah, misbah artinya penerang, lampu atau cahaya, bukan bintang. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa sains, dalam perspektif bahasa Arab, an-najmut dzaqib itu artinya meteor. Artinya bukan dalam hal bintang dalam perspektif pemahaman kita orang Indonesia. Kita harus kembali kepada kajian original teksnya. Sementara maksudnya saudaraku, cahaya itu untuk mengalahkan kuasa setan lah gitu ya. Ya, jadi gini. Oke. Matahari itu yang dikatakan di sana misbah itu adalah penerang atau lampu cahaya. Kalau Anda belajar sains, matahari itu selalu bergejolak. Panasnya itu gimana ya? Sampai ribuan derajat dan seringkali terjadi badai matahari atau solar storm. Itu dipelajari dalam ilmu fisika. Sains itu yang menerangkan itu. Di mana di situ ada kekuatan lidah api atau percikan api yang terlontar keluar. Inilah yang dimaksud Al-Quran. Dan apa yang diterangkan oleh Al-Quran yang Anda bahas itu, kalau nggak salah surah Muluk, itu sedang membahas tentang sains. Inilah hebatnya. Jadi lidah api inilah yang dimaksud dijadikan sebagai perajam setan. Bukan bintang bang, bukan. Makanya kalau bintang itu cahaya itu ya. Berarti, tunggu. Berarti ayat Al-Qurannya harus menggunakan kata najm. Bintang itu. Tetapi bukan itu katanya yang dikatakan situ, tapi misbah artinya cahaya atau lampu atau penerang atau sinar. Sinar ini adalah yang tadi yang saya terangkan itu. Dari sisi pengetahuan,
tidak aneh jika kita memahami kata misbah diartikan bintang. Bintang artinya percikan api dari matahari. Oke, oke. Begitu. Jadi yang kalau secara manusia mungkin bisa, Ya, tapi boleh. kalau apa ya? Kalau syaitan itu kan roh kan. Gimana itu? Wah, Ya, setannya kan Ya. roh kan. Kalau secara difikirkan secara logika, kalau manusia memang kena lah, tapi kalau Ya. jenisnya roh gimana ya? Oke, baik. Orang masuk ke neraka rohnya atau jasad menurut saudara? Kalau di Islam itu kan apa tuh rohnya ya? Kalau di Kristen? Iya sama juga. Iya, sama. Nah, tersiksa enggak roh di surga itu, di neraka itu? Itu mungkin aku pun kurang pasti, tapi itu kalau roh Disiksa pakai apa, Bang? Disiksa Dan- pakai apa? Coba kita lihat di Markus 9:49. Orang di neraka digarami pakai api. Roh digarami dengan api. Itu gimana logikanya? oh itu Maaf ya. itu lihat pada konteksnya itu kesab kalau Kau kita lihat pada konteks. ya Lihat kalau pada kita mau konteks. memahami hal itu, kalau dicomot-comot segitu memang kita akan paham yang itu aja. Oh, Tapi jadi kalau kita- jadi boleh mencomot, mendefinisikan Al-Quran boleh. Kalau Bible enggak boleh. bukan begitu bang, tapi ada perkataan yang harus kita pahami seperti itu, harus dibaca daripada Kalau hanya konteksnya. terjemahan saja masih butuh pemahaman. Bagaimana dengan bahasa Arab yang bukan bahasa kita? Tadi dikatakan api, matahari, sinar dilontar kepada setan. Oke, nah sekarang pertanyaan saya, orang masuk neraka ruhnya, tapi digarami api. Api itu roh atau bukan? Kok bisa membakar roh? Oke. Mungkin itu kan kita merasakan sakit itu kan. Mungkin Iya. ya. Begitulah yang lah. dirasakan oleh iblis. Udah kita. Ada lagi yang lain? Ada lagi satu bang, yang itu apa? Mm-mm. Bumi itu datar, bumi itu di belakang ikan besar gitu. Itu gimana tuh bang? Bumi datar menurut Al-Quran gitu. Iya. Kalau menurut Bible, bumi apa? Lonjong. Ada bulat, ada dikatakan bulat. Nanti saya minta ya datanya ya. Boleh ya teman ya. Gimana ya kalau minta data gimana ya? Mau nunjuknya gimana? Itu siapa aku hanya aku bantu nanti, aku bantu. Tinggal tunjukin dalilnya, aku bantu. Iya. Tapi aku Kalau nggak ingat di mana. iya, kalau Anda membaca surah Az-Zumar di dalam ayat berapa itu ya Az-Zumar? Di Az-Zumar ayat 5 ya. Di situ sangat jelas bahwa bumi ini bulat. Yang Iya benar Guru Az-Zumar ayat 5 ya. yang apa? yang Masya di Allah. belakang ikan besar bilangnya itu. Ah, Apa itu? Bumi itu ini baru ini. Apalagi nih? Jangan-jangan mau bilang juga Arab Saudi mengatakan mau revisi Al-Quran. ada yang Lagi ini curhat yang itu. Oke, enggak apa. Kalau kamu nggak pernah dengar itu ya enggak apalah ya. Mungkin aku salah baca. Aku lagi yang satu lagi Dalam ikan. bukan Dalam ikan Bang Aman. bukan. Dia di Bukan. belakang kata. Tapi itu sudah mungkin orang terjemah. Kita kan membaca yang diterjemahkan. Saya mungkin terjemahannya juga Bumi di salah belakang juga. ikan besar gitu maksudnya. Gue jadi penasaran. Iya. Yang pasti Al-Quran sudah menjelaskan bumi itu bulat. Udah ya. Oke. Kalau ada narasi Oke. kemudian ini ya. Sekarang masuk ke Bible. Kenapa dikatakan bumi itu segi empat? Bumi itu datar. Aku enggak tahu itu macam mana mau jawabnya. Siapa aku juga enggak ahli sih. Ya gimana? Tapi Atau jangan-jangan belum ada- tahu atau belum tahu datanya di mana dikatakan bumi datar di Bible? Boleh tunjukkan datanya di mana? Tunggu. Di mana itu ya? Salah satunya di Mazmur. Terus ada lagi
di Mazmur, di Matius juga ada. Aku membawa, dikatakan Yesus dibawa ke atas Ya, dengan itu Matius 4. Matius 4. Lalu melihat seluruh kerajaan di bumi. Jadi ada sebuah pohon yang tinggi menjulang sampai ke langit. Setelah dia sampai ke langit, ya, ternyata di situ jelas dikatakan bahwa Yesus melihat semua isi bumi. Gimana ceritanya itu? Itu kalau bumi tidak bulat, tidak datar, apakah bisa dilihat bumi itu secara keseluruhan kalau kita naik ke atas ketinggian? Menurut saudara? Itu di mana ayatnya itu, Bang? Suma, kalau kau buka-buka Alkitab, buka, biar kau jangan karang-karang di sini. Mana dituliskan seperti kau ngomong itu? Matius 4:8. Jangan Kau buka santai aja. datanya, seperti yang kau omong atau tidak? Matius 4 nomor 8. Sekali lagi iblis membawanya ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia dan kemegahannya. Apakah bisa Yesus melihat semuanya dataran bumi itu kalau dia bumi ini tidak datar? Jawab. Kau buka, sama itu, tidak? Bang. Oh, minta di open cam. Iya. Kejap. Begini, Bang. Itu memang benar. Iblis Oh, membawa benar. Yesus naik ke gunung yang tinggi dan iblis Jangan kau memperlihatkan- sembarang ya buka ayat Alkitab kami. Kenapa? Ada larangan? Kejap. Itu betul. Iblis Nah, itu ini aman Kristen Vo. Dia bilang Ya, betul ya, itu. kejap. Gimana? Kejap, saya mau jelaskan. Iya, Itu setiap ayatnya kalian memang buka betul. ayat Alkitab, kalian harus tampil data. Oke, Jangan kita kalian tampilkan mengarang ya. bebas. Dan iblis membawanya. membawa Tuhan ya, ini gede Tuhan. Iblis membawa Tuhan ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Jadi naik ke atas gunung, kerajaan Cina kelihatan. Nah, gitu loh. Ini kerajaannya yang pada zaman Jadi tidak ada Irak, siang kita malam. tidak tahu. Kalau di Bible itu tidak ada siang malam. Kenapa? Karena matahari, karena bumi itu datar. Ya, boleh lah. Ya, Tidak memang kayak gitu. mengapa. Ya, tidak. Kayak Aku juga nggak bantah kalau begitu pemahaman kalian. Silakan, gitu kan. Ya, oke. Yang selanjutnya lagi, Bang, yang apa tuh? Masih ada lagi. Tunggu, aku pengen tahu dulu. Aman Wab ini tanya tuh mau mualaf atau ngetes atau apa? Simpulkan Ini dulu, aku mau Bung. tanya, aku Simpulkan mau dulu tanya, tadi. Apakah benar pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang ini kan bagaimana mereka menjelaskan? Aku ingin tahu juga. Oh, Apakah- oke. Iya, ada kan orang yang ditanya lepas tuh dia ngeyel, ya lari topik sana sini. Kayak aku mau tanya kayak yang ahli lah gitu. Apa jawabannya? Oh, dia bertanya jujur, Gurunda. Nah, aku mau Iya, jadi dengar aja. oke. Gitu. Saya tambahkan satu lagi ya terkait bumi itu datar di Bible. Contoh di dalam Mazmur 19. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas matahari. Tidak ada yang terlindung dari panas sinar matahari. Artinya kalau tidak ada pada saat yang bersamaan berarti bumi datar kan? Karena kalau di keadaan yang sebenarnya pada saat di Amerika malam, di Indonesia siang, tapi di Mazmur semuanya tidak ada yang berlindung. Sekali disinari matahari, semua kena matahari. Berarti datar dong. Oh, tapi ada mataharinya kan, tapi pasti Iya, ada matahari menyinari ada. bumi. Karena bumi itu datar, maka pada saat dia bersinar, semua kena. Tidak ada lagi yang tidak kena matahari. Nah, kalau yang keadaan sekarang yang diterangkan Al-Quran, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah memasukkan malam pada siang. Artinya ada pergerakan, artinya bulat. Nah, sekarang matahari di Mazmur 19, begitu bersinar, tidak ada sisi bumi yang tidak kena matahari. Berarti datar dong. kan matahari itu, bumi itu kan bulat kan. Iya, harus Tapi terjadi kalau- siang malam. Iya, siang malam. Tapi karena di Mazmur 19 mengatakan tidak ada Ya. matahari, berarti sekali bumi itu malam semua, sekali siang semua, berarti datar kan? Ya, datar.
Oke. Oke. Tepuk tangan untuk Fotuju. Suma, silakan kau Gimana? tampilkan ayat itu, baru kau exegesis. Jangan kau ngarang bebas ini. Itu berkaitan dengan tidak itu perlu, Pak. Yang tidak perlu saya tahu ditafsir. itu. Ya itu yang perlu ditafsir. mengenai perang itu ya Bang. Enggak, kau Nggak perlu tampilkan ayat ditafsir. itu. Kau kan buka Tidak perlu dalil ditafsir itu. karena itu Kau data. tampilkan ayat itu. VO7 Tidak ada yang terlindung paham, dari ya, panas kita paham, sinarnya. Kita paham cerita itu yang kaitan perang itu kan Bang. Iya bang, tapi kalau betul. caranya begitu dia bukan buka Iya, Alkitab sebab kami, Tuhan mau tapi dia tidak tahu gitu masalahnya. Enggak apa. Ya coba terangkan Ya, lah, itu yang mereka Pot. paham. Coba Kalau terangkan, kau- coba. Terangkan coba. Oke. Sekarang kau terangkan alamu yang tidak bisa kau lihat itu seperti apa Suma? Coba engkau jelaskan. Oke. Kau Baik. menyembah Kalau yang tidak mengenai- kau kenal, iya kan? Oke, baik. Kau menyembah baik. siapa? Baik. Oke, baik. Jangan emosi dong. Diskusi santai aja napa? Enggak, saya Bertanya enggak santai, santun. Bertanya santai, santun. Kau nggak usah Gitu caranya munafik, diskusi. Kau nggak usah munafik. Kenapa bisa saya munafik? Jangan pancing saya. Saya tergantung tamu. Kalau tamunya kesurupan, ku tampar mulutnya pakai sendal. Tapi Oh, kalau gitu. tamunya sopan, akhlakul karimah saya lebih kedepankan, Bung. Akhlak. Kau punya akhlak kah? Islam satu-satunya agama yang mengajarkan akhlak. Di agamamu nggak ada akhlak. Masih mau aku datang besok. Coba tunjukkan akhlak di agamamu. Coba. Tepuk tangan. Tepuk tangan Jangan untuk Bang Zuma. Jangan kau Agama tanya-tanya Islam itu mengajarkan akhlak. Silakan Karena kau akhlak jelaskan itu, dulu. akhlak itu cuma ada di Islam. Di Kristen tidak ada akhlak. Silakan Suma. Kau jelaskan. Kau menyembah Allah yang mana kau? Oke, nah, duduk tenang. Saya jelaskan. Begitu cara bertanya yang sopan supaya dijawab yang sopan, gitu ya. Pakai dalil. Jangan kau Saya pakai ngomong dalil, sembarangan. Bung. Saya Pakai umat dalil. Islam. Ketika Anda tanya tentang kitab suci saya akan pakai dalil. Begitu juga ketika saya menarasikan agama Anda, saya pakai dalil. Saya bukan penghujat. Oke? Penghujat itu tanpa dalil. Saya mengatakan silakan. di agamamu dikatakan Kalau bumi kau datar, pakai tak dalil, kasih kau dalil. harus tampilkan. Kau harus tampilkan dalilnya. Kamu kan anak Tuhan katanya. Kamu ada Roh Kudus. Begitu Bang Suma gurumu ini menyebut data, kau tinggal tahu kan? Namanya anak Tuhan itu maha mengetahui. Masa kau dikalah sama kami anak manusia? Gimana sih abangku ini? Al-Quran menarasikan begini. Kapan Ya. saya akui kau guru? Bentar kok. Buktinya saya yang sedang ngajar Pede ini. sekali kau. Segala sesuatu Pede sekali yang kau. Saya mengkondisikan, anggap buruk. dengarkan, segala sesuatu yang mengkondisikan ada objek menerangkan dan ada audiens yang mendengarkan, itu guru dan murid. Loh, Jangan kita sombong. diskusi ini. Suma, Jangan kita sombong diskusi. Anda. Jangan Silakan. sombong, akui aja, akui Anda aja. bisa jawab oke? atau tidak? Oke, baik. Murid yang baik ketika gurunya menerangkan, dia duduk dengan tenang sambil isap dot. Diam. Al-Quran menerangkan dalam surah Asy-Syura ayat 11. Dengarkan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'. Itu Al-Quran yang menarasikan seperti itu. Wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Tidak ada sesuatu yang bisa digambarkan dengan Dia. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Dia. Lalu Anda datang bertanya kepada saya, coba kamu tunjukkan gambar Tuhanmu itu seperti apa. Ini kamu sama seperti murid Yesus. Jawab Yesus. sudah. Ini jawaban. Ini Iya, jawaban. jawab sudah. Kau Ini bisa jawaban tunjukkan nih. alamu kah? Laisa kamitslihi syai'. Allah Nggak usah Subhanahu wa banyak-banyak. taala, Allah Subhanahu wa taala yang disembah Yesus itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Tidak ada seorang pun Cuma yang pernah melihatnya. Yesus, Ayo. jika kau pakai kata Yesus, Allah SWT itu bukan Yesus. Paham kau? Jadi jangan bawa-bawa Yesus. Alhamdulillah. Sembahannya Yesus itu Alhamdulillah, maha alhamdulillah. suci, maha tinggi. Bagus banget, Wahai Bang Bapak Zuma. yang maha Tidak, suci, tidak usah kau wahai bawa Bapak yang Yesus maha di tinggi. sini. Saya Di tanya, dalam kau bahasa ngerti nggak Arab, pertanyaan saya? Silakan di dalam Anda bahasa jabarkan Arab, Allah SWT kau itu. di dalam Jangan bahasa bawa Arab Yesus. itu disebut Subhanahu wa taala, disingkat SWT.
Tuhannya Bang Zuma. Yesus itu maha suci, maha tinggi. Berarti Tuhan yang disembah Yesus adalah Subhanahu wa ta'ala. Baca Roma 1 nomor 25. Di situ diterangkan, dan Allah yang maha tinggi itu maha suci lagi maha tinggi. Itu di dalam Roma 1 nomor 25. Apakah Paham? Berarti apakah Allah SWT itu roh? Kau setuju itu? Kalau kau bilang bukan. Yesus, Bukan. Kau Roh setuju itu atau adalah tidak? makhluk. Roh itu adalah makhluk. Allah pencipta langit dan bumi, saya bukan. tanya, Allah SWT itu roh atau tidak? Allah. Kau jawab. Bukan. Kau bawa nama Bukan. Yesus soalnya. Bukan. Allah zat. Kalau Allah bukan Allah. yang bawa nama Yesus. Allah itu, Tuhan Zat. itu bukan roh. Yang roh itu adalah penyembahan orang-orang Romawi kuno, Yunani kuno, penyembah roh-roh. Ajarannya namanya Hermes Stoa, pengajaran penyembahan terhadap roh-roh. Wahyu 5 nomor 7. Theos, bertanduk 7, bermata 7. Oke? Masih mau aku datang besok. Jadi Tuhanmu roh-roh. Itu kamu. Tuhannya para nabi, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Musa dan Yesus bukan roh. Roh itu makhluk ciptaan yang digunakan oleh Begini, Tuhan Pak. untuk menghidupkan makhluk. Tuhan tidak butuh makhluk, tidak butuh roh. Tuhan tidak butuh makhluk. Tuhan tidak butuh roh. Yang butuh roh untuk hidup hanya makhluk. Tuhannya para nabi bukan makhluk, kecuali Tuhannya agama Romawi. Tuhannya adalah roh. Kalau tidak ada rohnya mati. Roma 14 nomor 9. Tuhanmu yang butuh roh itu mati jadi mayat. Lalu ditiupkan roh kepadanya, bangkit lagi. Itu Tuhanmu. Dengarin. Tuhan kami, Tuhan para nabi, baik dari keturunan Bani Ismail ataupun Bani Ishak, tidak ada yang pernah menyembah roh. Karena penyembah roh-roh itu hanya ajaran paganisme yang dianut oleh Mesir kuno, Romawi kuno, Yunani kuno, yang diteruskan ajarannya oleh Kristen hari ini. Paham sampai di situ? Oke, saya kembali kepada Allah yang Anda pertanyakan. Oke ya, dengarkan baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, tetapi dia tidak serupa dengan makhluk. Ketika sesuatu yang ada tapi tidak serupa dengan makhluk ini mau digambarkan, dia tidak bisa digambarkan. Kenapa? Tidak ada penggambaran yang sesuai dengan dirinya. Karena manusia tidak bisa menggambarkan. Layaknya meja tidak bisa menggambarkan yang membuatnya. Begitulah manusia. Diterangkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Begitu juga dalam kitabnya orang Yahudi. Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan Allah, dengan Elohim. Bagaimana mungkin kemudian Anda bertanya, bagaimana kemudian wajah Allah, bagaimana wujud Tuhanmu? Tidak ada yang pernah melihat wujud Tuhan. Keluaran 33 mengatakan seperti itu. Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bisa dilihat ini, yang tidak pernah dilihat ini, tidak pernah kemudian didengar ini, mau digambarkan? Sedangkan kalau Kristen ditanya, bagaimana wujud Tuhanmu? No, lihat di dinding tuh. Tangannya ke kiri, tangannya ke kanan, kakinya terjulur ke bawah. Tuh, itu Tuhanmu. Berbeda dengan Tuhannya kami, Bani Israel dan Bani Ismail. Tuhannya tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Itu ya. Udah sadar di situ. Oke. Bang Zuma. Oke. Man, tunggu Siap, man. lapan dah. Info dulu, man. Kejap ya. Dia mau nanya kali. Allahnya Kristen itu roh dan firman. Kalau Allahnya Islam itu ada roh, itu bukan roh, dia Allahnya itu adalah zat. Yang itu yang saya tahu. Iya, zat itu apa? Zat itu apa? Kalau kita belajar sains dulu itu zat itu kayak zat ya macam zat air, zat apa. Oke. Baik. Itulah. Sekarang saya tanya samamu. Tuhannya siapa yang ada pada dirinya zat air? Tuhanku atau Tuhanmu? Jawab. Cuma kau belum jawab. Kau menyembah yang tidak kau tidak ketahui. Kau sudah jawab dia pertanyaan saya. Popo diam dulu, Po. Enggak, soalnya dia belum jawab. Kau menyembah yang tidak kau ketahui. Jawab dulu. Saya lagi menjawab pertanyaan teman kita yang satu. Sabar, Popo. Santai aja. Tenang lu, tenang. Waktu saya masih ada. Mute-nya mainin lah, host. Udah di mute. Saudara Awan, siapa Aman? Anda mengatakan Tuhan saya zat. Pada saat kita belajar IPA ada zat padat, zat cair. Saya tanya sama Anda, Tuhan Anda apakah pada dirinya ada zat cair? Ini baru zat cair loh, ya. Saya belum zat gas, karena pasti dia kentut.
Nah, saya tanya dulu. Tuhan Anda ini apakah ada pada dirinya zat air? Allah kan tidak bisa disamakan dengan Jangan zat kau yang bawa itu. Tuhan. Subah Kan jawab tidak dulu bisa pertanyaan. disamakan, tidak bisa. Allah itu tidak ada yang Apakah sama pada diri dengannya. Yesus itu ada zat air? Tapi itu bukan bermaksud Itu Allah Tuhan kami. Loh, kok ikut-ikutan? Suma, Kok itu Bukanlah- Tuhan kami. bukanlah pula- Tuhan kami. Yang saya tanya. Bagus, mampus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu Tuhan kami yang laisa kamislihi, yang tidak jelaskan. Sekarang Tuhan saudaraku ini, Yesus, apakah pada diri Yesus ada zat air? Saya belum tanya zat gas, karena dia pasti kentut, karena dia makan ikan goreng. Ayo jawab. Ada. Oke, ada. Ada. Berarti Tuhanmu bukan hanya roh. Tuhanmu juga adalah zat gas, zat padat, zat cair. Selesai kita di situ ya? Kan itu ya. Itu Oke, kan udah tidak selesai ya. Kan Nah, Allah itu sekarang tidak saya masuk ke zat. Sekarang saya bahas zat. Begini bang. Kan Allah itu tidak boleh diserupakan Ya, dengan silakan. ciptaan. Kan zat-zat itu kan ciptaan. Allah itu tidak ada Ya, itu sebanding Tuhan kami, dengannya. itu Tuhan kami, oke. Iya. Oke tuh, itu Tuhan kami. Oke. Oke ya. Tadi kita sudah menjelaskan dan Anda sudah mengetahui Tuhan Anda adalah zat. Nah sekarang apa itu zat di dalam perspektif Al-Quran dalam bahasa Arab? Zat itu bahasa Arab, artinya ada, hakikat. Itu yang dimaksud, keadaan yang sebenarnya. Zatullah artinya hakikat Allah. Jadi DZAT itu bahasa Arab yang kemudian dizadur ke dalam bahasa Indonesia. Kalau zat dalam bahasa Indonesia itu adalah materi, seperti Yesus itu materi. Kalau zat dalam bahasa Arab itu adalah hakikat. Jadi ketika berbicara hakikat Allah, itu maksudnya apa? Berbicara mengenai pribadi Allah, eksistensi Allah. Itu bukan zat dalam perspektif zat padat, zat cair. Kalau zat padat, zat cair itu materi. Siapa Tuhannya yang materi? Kristen. Kalau kami bukan materi. Itu Tuhan kami. Jadi zat yang bahasa Arab dengan zat yang bahasa Indonesia jangan disamakan. Beda ya? Nah, Oke, beda. Jadi kita salahkan penterjemahnya saja ya. Bukan. Tidak ada di Islam itu ada terjemahan Al-Quran menuliskan kata zat. Tunjukkan ke saya kalau ada. Yang ada zat Allah itu di terjemahan Kristen, di terjemahan lama Allah itu disebut zat. Nah kalau bisa mau ditunjukkan, kita tunjukkan, tapi nggak usah. Tapi kalau mau ditunjukkan terjemahan. Kalau di Kristen itu yang pada mulanya itu saja, yaitu 3 itu saja. Firman, roh itu. Pada mulanya firman dan roh. Airnya gimana air? Air gimana? Itu ada. Lah ada bang. Roh melayang-layang di atas permukaan air. Air juga ada di situ. Bukan Allah itu air. Maksudnya Allahnya Kristen itu apa gitu. Oh, roh yang melayang-layang ini apa? Itu namanya roh. Iya, saya tahu. Roh itu namanya roh. Saya tahu. Ini roh yang melayang-layang di atas permukaan air ini apa? Makhluk atau Tuhan? Tuannya Oten. Air. Melayang-layang. Air bukan. Roh melayang-layang. Roh. Oh ya, roh pada mulanya. Iya, makanya saya tanya, roh yang melayang-layang di atas permukaan air ini, itu apa? Kok ada esensi Tuhan di atas permukaan air lebih besar samudra daripada dia? Kenapa? Karena dia melayang-layang di atas permukaan air. Yang saya tanya, yang melayang-layang di atas permukaan air itu biasanya kan layangan, kain, apalagi hantu, apalagi pukat yang di laut, terus apa lagi? Burung-burung. Ini ada roh yang gentayangan. Sorry. Ada roh melayang-layang. Itu apa biasanya? Kalau di laut itu ada roh melayang-layang, itu apa namanya? Demit, bukan? Roh yang melayang-layang. Nanti kita. Roh yang melayang-layang itu apa? Kalau di kampung saya itu namanya popo, parakang. Oh. Iya. Bisa. Gak apa-apa. Ya. Oke, lanjut lagi kita. Yang tadi Po belum puas, dinaikkan lagi. Saudara aman diam, biar Po lagi yang bertanya.
Enggak, tanya dulu Bang Juma, Man, itu roh yang melayang-layang, itu Tuhanmu yang melayang-layang. Jangan disiksa Bang Iya, Andi. iya, iya. Ya Allah ya. Oh Karim. iya. Iya. Kan pada mulanya Ya lanjut ya Firman. katanya. Udah, Ya. saya ngopi dulu sebentar. iya, iya. Allah itu roh juga. Sebab dia tidak kelihatan gitu. Dia roh. Iya, jadi Tuhanmu pernah melayang-layang di atas permukaan air. Itu Tuhanmu itu melayang-layang. Iya. Buset, ngapain? Nggak apa-apa. Kami tahu juga dengan siapa kami ngomong gitu, dengan siapa kami sembah. Berapa hari Abang dia? Aman, boleh Ya. permisi? Ya, silakan. Abang Aman, oke. Abang Suma yang paling cakep, Anda belum menjawab pertanyaan saya bahwa Allah Anda Potong dulu. Anda katakan Jangan dipotong dulu, Po. tidak bisa dilihat. Lu bantu aja si Aman, Po. Berarti Anda menyembah yang tidak Anda ketahui. Apa sih ini orang? Jelas? Po bantu aman dulu po, kata Bang Andi tuh. Iya, bantu Aman dulu. Itu Tuhan Tidak kamu diketahui. itu. Nah, Bang Juma deh, Bang Juma. Jawab dong Bang Suma, jawab. iya, kami menyembah hakikat yang tidak kami ketahui wujudnya seperti apa. Nah sekarang, apakah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata itu tidak ada? Pasti tidak ada. Contoh akal. Akal Anda tidak lihat. Seperti Bang apa Suma, wujud akal Anda? Saya hargai jawaban Anda, tapi esensi dari pertanyaan saya Anda sudah jawab. Jadi Anda menyembah yang Anda tidak ketahui. Setuju? Bukan kami tidak ketahui. Oh, kami justru bukan. sangat ketahui. Baru Anda ngomong tadi kok bukan. Piye itu? Beda, Bung. Iya, dengar. Beda, Bung. Silakan Beda. jelaskan. Bedanya gimana? Bedakan antara yang tidak kami lihat dengan yang tidak kami ketahui. Contoh, kita mengetahui angin, kita mengetahui manis, kita merasakan pahit, kita mengetahui pahit. Tapi kita tidak bisa melihat pahit itu. Kita tidak bisa melihat manis itu. Tapi kita tahu dia ada. Atau begini, Bagaimana coba Anda terangkan. bisa tahu sedangkan Anda tidak melihat? Bagaimana Oke, saya tanya gitu? sama. Silakan Oke, Anda baik. definisikan. Oke, sekarang begini. Jadi Apakah Anda saya ini- Oke, baik. Apakah Anda percaya rasa manis itu ada? Bagaimana? Meong. Kok neong? Apakah Anda percaya rasa manis itu ada? Rasa manis Bukan. itu ada. Apakah Anda percaya? Ada. Nah, coba Terus tunjukkan wujudnya. analogi Anda bagaimana? Coba tunjukkan wujudnya. Coba tunjukkan wujudnya rasa manis itu. Aku pengen itu lihat kan rasa manis itu wujudnya seperti apa. Dari rasa, dari bahan material. Ya, coba Anda tunjukkan. Coba Anda tunjukkan rasa gula manis itu wujudnya. Kayak gula manis kelihatan. Apa? Itu kayak gula. Gula manis Ini kelihatan. gila ini kayaknya. Loh, Yang saya analogi tanya Anda yang gila. rasa Bukan saya. manis. Yang saya tanya rasa manis itu seperti apa wujudnya? Itu gula. Manis rasanya. Masa manis wujudnya rasanya gula? Gula kelihatan. Analogi Anda gila. Loh, masa gula wujudnya gula? Masa wujudnya manis itu gula? Apa? Berarti analogi Anda yang gagal di sini. Jadi Anda harus jawab pertanyaan saya semua. Anda menyembah yang tidak Anda ketahui. Oke. Baik. Sekali lagi saya katakan sama Anda. Dengarkan. Setuju? Dengarkan saya. Setuju dulu. Ini berbicara Setuju. kenapa Jujur aja. kamu memaksa Jujur aja, saya nggak apa-apa. setuju? Kenapa kamu paksa menyetujui sesuatu Nggak yang usah saya tidak belok imani? sana, belok sini. Kejauhan semua. Jujur aja nggak apa-apa. Oke, saya rubah pertanyaannya. Apakah kamu mengakui bahwa udara itu, angin itu ada? Dengar. Apakah kamu mengakui udara itu ada? Udara itu adalah Bang Suma. Bisa kamu tunjukkan wujudnya? Apa? Wujudnya bisa kau tunjukkan? Bisa. Seperti apa wujud udara? Wujud udara itu bisa kita rasakan.
Ya dirasakan. Yang saya tanya, wujudnya bisa kamu lihat, tunjukkan? Bentuknya, fisiknya. Jujur aja po nggak ada gitu loh, ribet amat sih. Lanjut. Meow. Bro, mana bentuknya udara, bro? Bentuk udara, wujudnya. Bentuk udara itu Jadi, seperti apa? Oke, saya sudah paham analogi Anda. Jadi Anda menggambarkan Allah Anda seperti udara gitu. Saya akan bantah kalau Anda jujur dulu. Saya tanya dulu, saya tanya dulu. Anda Saya setuju tanya dulu. Jadi Anda dengar. menggambarkan Anda Saya akan bantah itu. Anda menyatakan udara itu ada. Wujud udara yang ada ini seperti apa? Anda belum jawab. Meong. Kan saya sudah jawab tadi. Apa wujudnya? Udara itu bisa kita rasakan gitu. Saya tidak tanya rasanya, saya tanya wujudnya. Udara itu terjadi karena ada Saya tidak tanya gravitasi. terjadinya, yang Bumi, saya tanya wujudnya. matahari. Yang saya tanya wujudnya. Iya, jadi kalau Anda menggambarkan Saya SWT tanya seperti udara, wujud Anda salah udara. Saya tanya wujud udara. Anda mengatakan udara itu ada. Dan Anda menarasikan segala sesuatu yang ada harus Oke, udara itu saya seperti tanya apa? lagi. Saya tanya Nggak lagi. usah tanya, sama jawab kau. dulu Saya itu, sudah woy. tahu Jawab esensi. dulu. Wujud udara mana? Jawab Saya dulu. tanya dulu. Kenapa Loh. kamu bertanya? Kenapa kamu bertanya? Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab. Soalnya gini, Wujud soalnya udara gini, yang kamu Pak akui Umar. ada. Gantian. Dengar. Gantian. Kamu mengakui udara itu ada. Coba tunjukkan udara itu tidak ada. Udara itu Oke, wujudnya oke. seperti apa? Udara itu ada karena ada gravitasi bumi, matahari, sehingga timbul udara itu. Oke? Yang saya Jadi tanya ada wujud, penyebabnya. yang saya Jadi tanya ada wujud. penyebabnya. Yang Kenapa saya udara itu tanya ada? wujud, yang saya tanya Jadi wujudnya. ada sebab, Dengarkan. ada akibat. Semua yang kamu narasikan, Oke. semua yang kamu narasikan itu bukti adanya Tuhan Jadi kaya. kau Sekarang yang saya tanya, narasinya wujud gagal. Tadi kau wujud pakai gula, udara. ini pakai udara lagi. Yang saya tanya wujud udara. Kamu nggak bisa jawab kan? Iya, Nah, sekarang sesuai saya tanya jawab. lagi. Ada. Yang paling mendetail. Apakah akalmu ada? Ya, kau jawab Apakah aja dulu. akalmu baru saya ada? jawab. Kau jawab dulu. Saya tanya, pertanyaan saya. apakah Kau akalmu jawab ada? dulu. Nggak bisa Saya diskusi, masih Menyembah yang menunggu. tidak tahu, Saya ya kan? masih menunggu Kau wujud setuju udara. dulu. Kamu tidak bisa, Kau mungkin setuju berat. dulu. Sekarang akalmu ada atau tidak ada? Jawab. Nggak bisa diskusi dia ini. Kenapa kau takut menjawab jujur semua? Nggak bisa Akalmu ada diskusi, atau turunin tidak aja. ada? Nggak bisa diskusi dia. Bang Andi, saya akalmu berdiskusi ada? tidak mau Akalmu- mengikuti nih, analogi nih. dia. Soalnya Udara analogi aja. semua ini seperti orang Udara tua. udara Oke. saja kamu tidak bisa tunjukkan wujudnya. Bagaimana pencipta langit dan bumi ini kau bisa tunjukkan? Kecuali Tuhanmu yang keluar dari vagina itu yang kau maksud. Loh, kok ketuan saya? Saya tanya kau tidak berani Itu menjawab. besar. Tadi kau sudah tanya. Oke. Kau menyembah yang tidak kau ketahui kan? Saya Setuju kan atau sudah tidak? menjawab, kucluk. Setuju atau Kucluk, tidak? Kau kucluk, saya jawab sudah tadi. menjawab. Kucluk, saya sudah konfirmasi menjawab. aja. Saya konfirmasi aja. Jadi kau Kucluk, menyembah. saya sudah Ini tahu. cuma memancing aja nih Bang Joma. Nggak ada ilmunya, mending diturunin. Turunin aja, host, turunin aja dia. Diturunin. Biar Bang Joma Saya leluasa bertanya. menerangkan. Anda diam dulu, biar Bang Joma leluasa Hanya begini ilmu. menjelaskan Cuma- apa yang Anda maksud. Masya Allah, syukran. Bangun, turunin aja dulu dia. Turunin dulu ya. Silakan Bang Joma Oke. diterangkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada tapi kenapa tidak punya bentuk fisik itu kan intinya. Dia percaya sesuatu kalau ada bentuk Iya. fisik. Silakan Bang Joma diterangkan dulu. Yang lain diam. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Dia tidak serupa dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluk, maka tidak bisa kita gambarkan. Mau bagaimana kita menggambarkan Allah itu sementara dia tidak serupa dengan makhluk? Yang kita gambarkan itu adalah makhluk, yang bisa digambarkan itu adalah makhluk. Yang digambarkan oleh akal kita itu adalah makhluk. Pasti itu. Nah, sekarang pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Lalu bagaimana bisa digambarkan? Itu logikanya. Kalau kita melihat bahwasanya, oh tidak, Tuhan itu ada. Memang, Tuhan itu memang ada. Kalau Tuhan itu tidak ada, maka alam semesta ini tidak ada.
Bukti adanya Tuhan, adanya alam semesta. Meskipun kita tidak mampu melihatnya, tapi alam semesta ini ada. Meskipun penciptanya tidak bisa kita lihat. Contoh, udara. Apakah kita bisa melihat udara? Tidak bisa. Tapi kita mengimani udara itu ada. Iya, karena kita merasakan. Bukan fisik. Ada lagi nih. Ada lagi nih. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai sesuatu yang ada harus kita lihat oleh mata, sekarang ada enggak yang bisa melihat? Bentar Bang Ricardo, bentar. Sabar Kan Bang, bentar. sabar. Ini kebanyakan makan guguk, makanya menggonggong terus orang-orang ini. Santai. Sabar. Saya lagi sesi menjelaskan, oke ya. Jadi Tolong ya. ya bagusnya Jung, nggak usah dinaikkan dulu kalau kita lagi sesi ini. Oke. Kita kayak guguk mau diadu di sini. Kita lagi menjelaskan, nggak usah dinaikkan lagi. Nah, gini. Jadi kalau orang itu ingin mencari sesuatu yang ada harus nampak terlihat oleh mata, boleh tidak manusia menunjukkan akalnya? Seperti apa wujud akal itu? Tidak ada manusia yang mampu menunjukkan akal. Tapi apakah kita ingin memungkiri akal itu? Tidak ada. Tidak mungkin. Akal itu ada, apa buktinya? Kita bisa berkarya. Nah, sekarang alam semesta ini karyanya siapa? Karyanya Jokowi? Prabowo? Atau siapa karyanya? Matahari ini, bulan, semua alam semesta ini karyanya siapa? Karyanya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Jadi meskipun pencipta langit dan bumi itu kita tidak lihat, tetap saja dia ada. Kenapa? Karena karyanya ada. Meskipun akal itu tidak bisa kita lihat, akal itu tetap ada. Kenapa? Karena kita berkarya. Itulah Tuhan. Yang Anda maksud Tuhan itu yang lahir dari rahim manusia itu bukan Tuhan. Itu ciptaan. Itu dimensi makhluk. Itu Makanya di dalam apa pula berinkarnasi? Sekarang kalau otak Anda, kalau akal Anda berinkarnasi, bisa tidak? Itu dulu. Boleh saya masuk? Saya tanya dulu, otak Anda bisa berinkarnasi? Dulu belum. Otak Anda bisa berinkarnasi? Jawab. Inkarnasi itu kemahakuasaan Allah. Enggak dulu Ricardo, diam dulu. Diam dulu. Di mana? Nanti aku tanya balik loh. Di mana ada dalilnya Tuhan berinkarnasi jadi makhluk? Di mana dalilnya? Ada dalam Alkitab. Tunjukkan. Tunjukkan. 1 Timotius 3 ayat 16. Enggak usah Oke. itu. 1 Timotius ini ajaran para nabi atau ajaran Paulus? Jangan Anda hanya Gini aja Bang Juma, saya izin dulu Bang Juma, saya tanya balik. Silakan, Ricardo. silakan. Aduh, Ricardo. Parah. Pertanyaan sama gitu ya. Tunjukkan Bapak di surga sekarang juga. Tunjukkan. Baik, saya masuk dulu ya. Saya Enggak sudah usah tunjukkan bosan langsung. menjelaskan. Bentuknya gimana? Sebentar, saya belum apa-apa. Enggak usah. Langsung tunjukkan Bapak di surga itu seperti apa. Kalau Anda mau tahu Bapak di surga, Tunjukkan Bapak di surga seperti apa. Langsung tunjukin. Anda bisa mendengar setiap penjelasan. Tunjukkan dulu. Tunjukkan apanya? Tunjukkan Bapak di surga itu. Kamu baca Katanya Yohanes. Mulutnya. Mulutnya Bapak, Mulutnya dong. tolong tunjukkan mulutnya Bapak. Oke. Pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan oleh Ya udah enggak, kalau pernah ditanyakan jawab saja. Tunjukkan Bapak di surga Nggak itu usah sekarang. terlalu banyak mulut Ya, keliling-keliling. saya kan mau jawab. Bagaimana saya mau jawab? Ya tuh jangan dijawab, tunjukkan. Gas, dengar pertanyaan kamu itu sudah ditanyakan oleh Filipus, tunjukkan Bapak. Ya terus sudah ada yang bisa menunjukkan Kak Bapak di surga? Sudah ada? Di sana. Itu Saya baca sama lah ayat, itu. saya jawab. Kalau enggak saya Enggak, keluar. sudah pernah ada enggak orang menunjukkan Bapak di surga seperti apa? Dengar dulu, saya mau jawab pertanyaan kamu. Kamu minta tunjukkan ayat. Ya? Pertanyaannya apa? Kan ini sudah Pertanyaannya ditanyakan apa? sebelum kalian tanya. Dulu sudah Pertanyaannya ditanyakan apa? oleh Yesus, yaitu Pertanyaannya apa? Filipus. Ya, dengar pertanyaan kamu. Itu 2000 tahun sudah ditanyakan oleh murid Yesus yang bernama Filipus. Ya, terus jawabannya apa? Dengar sini, kata Filipus kepadanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yohanes 14 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Itu pertanyaan kamu sudah ditanyakan oleh Filipus. Terus mana Bapak itu, tunjukkan kepada kami? Mana? Itu pertanyaan kamu sudah dijawab oleh Yesus. Ya tunjukkan mana jawabannya? Aku sudah melihat Bapa. Ya mana? Wujud Yesus itu manusia. Oke, wujud Bapak? Bung, pertanyaan kamu itu Terusin kan Bang Juma, sama. hajar dia. Oke. Modernkan diri. Oke. Itulah. Jadi menurut kamu wujud Elohim yang di surga itu adalah manusia? Yesus adalah image of invisible God. Allah. Oke, Elohim. baik. Dengar dulu, dengar. Oke, dulu. baik. Kalau saya jelaskan, Oke. dengar dulu. Anda main potong aja Oke. semua. Saya sudah tahu karakter kamu.
Elohim Oke, itu silakan. dan tidak bisa terlihat. Natur Allah asli tidak bisa dilihat semua. Tetap Lalu Yesus? menyatakan dirinya dalam bentuk fisik supaya kita mengenal Allah dalam bentuk fisik. Allah tidak akan bisa dilihat karena dia metafisik dan dia adalah roh. Beda hakikat dengan kamu semua. Kamu manusia orang Makassar. Yang kita tanya wujudnya Bapa Elohim. Bukan yang Wujud kita Elohim. minta itu wujudnya Yesus. Yesus oke, punya lato-lato oke. Yang kita tanya ini Bapa yang di surga, wujudnya seperti apa? Kan tadi saya sudah jawab. Pertanyaan itu sudah ditanyakan oleh Filipus 2000 tahun lalu. Tunjukkan Bapa itu kepada kami, Yohanes 14 ayat 8. Dan Yang saya tanya wujud dari Bapa. wujud dari Bapa, dengar Yang baik-baik semua ya. menciptakan Kamu baca manusia Alkitab itu bagaimana? segambarnya. Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Di dalam, Berarti kesimpulannya wujud Bapa tidak bisa dilihat. dalam natur Allah, Yesus pun tidak bisa dilihat. Dalam natur firman Allah, Yesus pun tidak bisa dilihat. Hanya orang gila yang bisa mengatakan Yesus tidak terlihat. Yesus Oke. itu, dengar semua dengar. Hanya orang sinting yang mengatakan Yesus tidak bisa dilihat. Dibunuh pun Yesus itu bisa. Kamu Yesus. jangan berasumsi jualan obat di sini. Saya tanya, wujud Bapa yang di surga itu seperti apa? Wujud Allah itu roh. Dan Yesus juga adalah Wujudnya roh itu seperti apa? tidak bisa dilihat dan itu Tidak adalah bisa dilihat. Terus kenapa kalian umat Kristen selalu minta wujud Allah Tuhan kami yang tak nampak itu? Kenapa? wujud Allah yang kelihatan itu di dalam Yesus Kristus. Ya, itu Tuhanmu, sama seperti Krishna, sama seperti Zeus, Hercules, sama. Yang saya tanya Tuhannya orang Yahudi yang terserah. mereka sebut Elohim. Terserah, tapi yang jelas Terserah pula. Kok terserah yang pula? jelas, yang jelas Terserah pula. Elohim Yang saya tanya, Cuma ada yang wujud ya. Tuhannya Yesus itu seperti apa? Yang roh itu maksudmu seperti apa wujudnya? Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Allah itu roh. Dan Allah Yesus itu roh. Allah itu roh katanya. Allah itu roh katanya. Nah sekarang wujud roh itu bisa nggak dilihat? Allah itu roh. Tidak akan Bisa nggak dilihat? Jadi Allah yang akan menghakimi itu Allah yang kelihatan. Pada akhir zaman Yang semua, kamu akan yang dihakimi saya oleh tanya, Allah. yang saya tanya, roh yang tidak kelihatan itu bisa nggak digambarkan wujudnya? Roh itu tidak bisa kelihatan. Tidak bisa kelihatan. Terus kenapa teman-teman Kristen selalu minta Allah Subhanahu Wa Taala itu wujudnya seperti apa? Saya tidak seperti teman-teman Kristen. Saya hanya mau katakan Allah SWT Nah, itu. bukan Elohim. Oke, bagus. Allah SWT Jadi itu Allah negeri Mekah. Jadi jangan Oke, jadi kita simpulkan Tuhannya Kristen mengambil Tuhannya Yahudi yang tidak serupa dengan makhluk disetarakan dengan Yesus Tuhannya orang Romawi. Itu kesimpulannya. Sementara Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya umat Islam itu sama-sama maha suci maha tinggi. Tidak bisa kemudian dihakikatkan seperti hakikat manusia. Selesai kita ya. Selesai kita ya. Sorry saya potong. Ya, kenapa? Allah negeri Mekah beda dengan Elohim. Oke, saya tanya. Oke, apakah Elohim itu adalah Allah negeri Mekah atau tidak? Atau hanya untuk Yahudi tanah Israel saja? Jawab. Elohim itu tidak pernah ada di Arab. Elohim itu adalah Allah berarti Tuhan Elohim itu tidak berkuasa, bukan Tuhan bagi tanah Arab, gitu. Allah orang Israel itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allah negeri Mekah di dalam Oke, saya tanya sama saudara, apakah Tuhannya Abraham itu adalah Tuhan alam semesta atau Tuhan untuk tanah Israel saja? Bangsa Israel sudah dikatakan sejak Musa dan zaman Nabi. Kamu ngomong apa? Lidahmu kaku. Lidahmu keluh. Saya tanya, Tuhan Elohim, Tuhannya Israel, apakah Tuhan hanya bagi tanah Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, tapi di luar daripada tanah Kanaan dia bukan Tuhannya? Misalnya bukan Tuhannya Mekah, bukan Tuhannya Madinah, bukan Tuhannya Indonesia. Jawab. Allah Elohim adalah Allah untuk seluruh bangsa, tetapi Allah Elohim menyatakan berarti Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhannya Israel. Bukan mengenal Allah SWT. Beda pengajaran. Kamu sudah mengatakan Tuhannya Abraham itu adalah Tuhan seluruh bangsa. Berarti Tuhannya negeri Mekah itu siapa?
Beda, semua beda. Oh beda. Allah dan Berarti Musa tidak pernah menyatakan diri seperti berarti Elohim. Tuhannya Israel ada wilayah di bumi Kamu ini memaksakan. yang bukan dia punya. Dia bukan Tuhan di situ, begitu? Allah yang kita sembah adalah Elohim. Yang Iya, bukan kamu nggak Allah usah yang muter-muter. Itu juga kau pinjam dari Tuhannya Yahudi, Bung. Yang saya tanya, Tuhan yang kau pinjam dari Yahudi itu, apakah dia bukan Tuhan bagi negeri Mekah? Jawab. Saya jawab kamu ya. Kekristenan itu berasal dari Yahudi. Tanpa Siapa Yahudi bilang? tidak ada Kristen. Siapa bilang? Sebentar, Siapa saya dari jawab. Yahudi yang mengajarkan Kristen? Siapa? Jangan ngomong, saya nggak jawab. Siapa yang mengajarkan Kristen dari Yahudi? Siapa? Kalau saya ada ngomong, kamu jangan potong semua kebiasaan buruk kamu. Bung, orang yang otaknya encer itu tidak perlu mendengarkan narasi sampai terakhir, poinnya udah dapat. Saya tanya samamu, siapa orang Yahudi Ya yang udah, mengajarkan menyembah manusia? Siapa? Orang Yahudinya siapa namanya? Kamu tanya Kristen mencaplok. Jelas Elohim dong, Israel. jelas. Mau saya ajarin? Mau saya ajarin? Sekarang saya tanya Saya samamu. yang disuruh ajarin. Siapa? Saya- Dengarkan pertanyaan saya ini. Dengarkan, kita pindah tema. Dengarkan. Dengarkan. Siapa yang memberikan legitimasi kitab tauhidnya orang Yahudi, yaitu perjanjian yang datang kepada Yahudi, itu satu buku menjadi kitab di agama Katolik Kristen mula-mula. Siapa? Nah, ini kamu melebar lagi. Kita dari Ya, membahas bukan Allah. melebar. Saya kan Sebentar, tadi mengatakan kamu minjam Tuhannya Yahudi. Kamu keberatan, saya katakan kau minjam Tuhannya Yahudi. Mari kita buktikan siapa yang memberikan legitimasi, kitabnya orang Yahudi yang adalah kitab tauhid itu menempel di kitab agama Romawi. Agama Romawi. Siapa? Agama Romawi tidak ada hubungan dengan bait Allah. Tidak pernah orang Romawi diizinkan beribadah di dalam sinagog. Nah, itu pintar. Terus kenapa ada kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya orang Romawi? Kitab Romawi yang mana? Coba kamu tunjukkan kitab Romawi yang mana? Perjanjian yang mereka katakan perjanjian lama, yang kitabnya Yahudi itu kenapa nempel di kitabnya orang Romawi? Kitab orang Romawi Jawab apa? saya. Coba kamu kasih Yang kitab kamu Romawi. pegang yang dibawa oleh penjajah Belanda ke Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah kitabnya orang Romawi. Sekarang saya tanya, kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di situ? Sebentar. Kamu dapat sejarah dari mana ada kitab orang Romawi? Perjanjian Romawi apa baru namanya? satu. namanya? Dengarkan. Tidak belajar ada teologi satupun. dari mana? Dengar. Pasang mulutmu kalau telingamu tidak sanggup. Dengar. Kamu yang tidak tahu apa-apa, lo cuma kasbun kau. Dengar. Tidak ada satupun surat-surat kanonik dan juga surat-surat Paulus dituliskan untuk orang Yahudi. Tidak ada satupun. Tunjukkan kalau ada. Semua surat perjanjian. Dengar. Tutup kuping, buka mulut. Supaya Oke. kalau telingamu Kalau saya sudah tidak ngomong bisa. kamu Dengar. diam ya. Dengar. Tidak ada satupun pengarang kitabmu yang perjanjian baru itu yang menulis kitab ditujukan kepada orang Yahudi. Tidak ada. Semua tulisan Paulus in the gang dituliskan untuk orang Roma dan Yunani. Sekarang pertanyaan saya. Kau tanya saya, siapa yang mengatakan mana kitabnya orang Roma? Kitabnya orang Roma itulah surat Paulus. Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu suratnya orang Roma itu kitabnya orang Roma. Sekarang pertanyaan saya, dari mana dasarnya kitab tauhid milik orang Yahudi kok bisa nempel di kitabnya orang Yahudi, orang Roma? Jawab. Sebentar, saya potong, saya mau luruskan hoax kamu, ya. Apa yang kau ingin luruskan? Silakan. Dari biologi, itu tidak semua surat Paulus itu dikirimkan ke orang Yunani. Surat 2 Petrus, 1 Petrus itu untuk orang-orang Yahudi yang sedang tersiksa di mana-mana. Kemudian surat Ibrani. Coba tunjukkan. Bukan ke orang Romawi. Kamu jangan bikin hoax sembarangan semua. Kamu belajar sejarah yang benar, jangan bikin hoax. Coba tunjukkan. Jangan cuma bernarasi. Coba 1 Petrus kau tunjuk. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus Galatia. Itu kalau kamu belajar, kamu kan bukan orang Kristen, kamu bukan pendeta, kamu udah belajar teologi, kamu asal bikin hoax. Kamu baca dalam surat Petrus yang pertama. Di seluruh daerah yang dia tuliskan karena mereka sudah menjadi Kristen. Jadi jangan kamu asal-asal ngomong. Surat Ibrani itu untuk orang Ibrani. Saya kasihan samamu. Kamu yang justru saya kasihan samamu. Nih, Bung, 1 Petrus. Dari Petrus, Rasul Yesus kepada orang-orang pendatang yang tersebar. Kepada orang-orang pendatang. Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Mana? Kepada Bani Israelnya mana? Kepada Bani Israelnya mana? 1 Petrus ya.
Mereka itu orang Ini asing. 1 Petrus. Sebagai orang-orang asing yang takut. Jadi orang Israel yang ada, yang mereka sudah sampai di Kapadokya, itu orang-orang Israel murni. Kamu belajar deh sebelum kamu bikin hoax. Kamu belajar sejarah Biblika dulu. Jangan kamu di sini bikin hoax di sini. Ya, baca semua itu. Mana Surat dalilnya? Petrus itu 1 Petrus apa? itu, Surat- mana surat dalilnya? Ibrani apa? 1 Petrus Jangan kamu itu. bikin klaim Dengar. Kamu Mana kalau dalilnya? kamu sudah belajar teologi ya, sudah belajar biologi, sudah belajar sejarah, baru kamu ngomong sini. Jangan kamu sebar hoax sembarangan. Bung, justru saya berbicara dengan orang yang lebih hebat Bible kan. Makanya saya tanya, mana dalilnya Petrus menulis surat untuk orang-orang Yahudi? Mana dalilnya? Kamu sudah baca belum 1 Petrus 1? Itu orang-orang Saya sudah baca. Yahudi yang tersebar. Saya sudah baca, itu bukan untuk orang Yahudi. Mana diterangkan orang Yahudi di situ? Dengar ya. Justru Kamu baca di situ, ya, hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, ya. Di situ sekalipun di dalam ayat berapa sini ya, saya cari dulu sebentar. Jadi itu karena orang-orang Kristen mula-mula, orang Yahudi sudah jadi Kristen. Petrus menuliskan kepada mereka, mana ada orang Yahudi jadi Kristen? Mana ada orang Yahudi jadi Kristen? Bikin framing bahwa tidak ada surat-surat dan harus kamu tahu semua orang Kristen pertama itu Yahudi. Jadi nggak ada orang Yahudi itu Kristen, nggak ada. Yang kamu jangan ngadi-ngadi. Rasul-rasul yang menyebarkan Kristen, mereka itu murid-murid Yesus Yahudi. Tidak, bukan murid Yesus yang mengajarkan Kristen. Kecuali Dr. Lukas. Jadi jangan saya tanya samamu ya, jangan kau berasumsi politik gereja di sini. Saya belajar teologi kok. Saya tanya samamu. Yang disebut dengar, yang disebut pertama kali Kristen di Antioquia itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Jawab kau pakai otak. Di Antioquia lah, di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi di Kisah Para Rasul 11 itu. Saya ulang lagi. Yang datang ke Antioquia, dengarkan saya. Yang datang ke Antioquia, dengar. Saya bukan jemaat, Bung. Saya bukan jemaat. Saya lebih paham Bible daripada Anda. Paham? Saya tanya samamu sekarang, yang datang ke Antioquia mengajarkan kekristenan, Yesus atau Paulus? Jawab. Silakan Bang Ricardo. Jawab saya. Yang datang ke Antioquia, Yesus atau Paulus? Mulai nangis. Burung. Cuma, saya mau katakan kamu itu bukan teolog. Cuma kamu debater biasa, YouTuber. Jadi burung gereja pun pindah jadi burung masjid. Saya mau katakan kepada kamu ya, semua ya. Kalau kamu belajar teologi yang benar, saya akan lihat level educationmu. Tapi kamu setiap kali saya lihat framingnya itu cuman asbun. Tapi kamu kok kelabakan kali, Bung. Kamu belum berhadapan saya langsung di meja diskusi secara offline. Kamu sudah kelabakan kayak gini. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita ketemu langsung. Saya tanya samamu, yang datang ini pertanyaan saya nih. Ini pertanyaan saya. Yang datang ke Antioquia mengajarkan Bible menyembah manusia, Paulus atau Yesus? Jawab. Paulus dan Barnabas. Yesus kan sudah Paulus. Berarti yang pertama kali disebut Kristen itu pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Jawab. Sebentar, kamu jangan memaksa saya menjawab pertanyaan kamu ya. Kamu harus tahu. Jangan ketawa kamu semua. Kamu cuma asal ketawa. Kristen, dengar ya. Kamu ketawa. Kristen ketawa bu menunjukkan kamu asbun. Parah. Kelasmu, Bung. Kelasmu masih kelas kelas mimbar gereja kelasmu. Kelasmu masih. Kamu diam saya enggak semua. Tunggu. Kelasmu itu, saudaraku, kelasmu masih kelas perpuluhan kamu. Kristen itu kelasmu masih kelas perpuluhan karena kamu masih menggunakan cara tipu-tipu. Di dalam Kisah Rasul 2. Yang disebut Kristen mula-mula itu pengikut Paulus. Cobalah kau jujur. Tanggalkan dulu perpuluhan sekali-kali. Kamu jangan melebar. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Yang disebut Kristen pertama kali, pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Silakan. Oke. Boleh kamu diam sejenak semua? Boleh enggak ya? Yang penting kamu jujur, jangan pakai teknik perpuluhan, oke?
Saya nggak ada hubungan perpuluhan kok. Kalau kamu tidak ada hubungan perpuluhan, kamu akan jujur terhadap kebenaran. Silakan jawab. Ya kamu juga jangan, kalau kasih data yang jujur, jangan framing sebarang jadi. Oke. Makanya saya katakan di Kisah Para Rasul 11 yang pertama kali disebut di Antioquia pengikut Kristen itu pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Jawab. Saya mohon be quiet please for a minute. Oke? Oke. If you clever, if you smart, be quiet for a minute, ya. Oke, thank you. Kita lihat Kisah Para Rasul itu teratur kronologisnya, ya. Dan Kisah Para Rasul 2, orang-orang percaya itu mereka disebut the believers. Mereka belum disebut Kristen. Tapi orang-orang percaya di Kisah Para Rasul 2 semua, mudah-mudahan kamu sudah baca, jangan kamu lompat-lompat baca Bible. Di Kisah Para Rasul 2, mereka disebut the believers. Itu mereka diinjili oleh para rasul, murid-murid Yesus, ya. Tapi mereka tidak disebut Kristen. Sebutan Kristen itu sebenarnya adalah sebutan plesetan ketika di Antioquia. Jadi seperti Kadrun, seperti Slankers, seperti The Gunners, ya, seperti Liverpoolian. Itu bukan jadi Kristen itu sebenarnya itu dari olok-olok pengikut Kristus. Jadi Barnabas dengan Saulus di sana itu sudah ada orang-orang Kristen yang di Antioquia. Makanya kalau kamu nonton filmnya atau baca kisah benar-benar, itu Paulus dan Barnabas juga kaget karena di sana sudah ada orang-orang Kristen. Kenapa sudah ada orang Kristen di Antioquia? Karena di Kisah Para Rasul 2 ketika Holy Spirit pouring, ketika pencurahan Roh Kudus itu waktu hari Pentakosta sudah banyak bangsa-bangsa Yahudi dari seluruh dunia datang. Jadi ketika Paulus dan Barnabas sampai, mereka juga kaget. Ternyata sudah ada orang-orang percaya di sana. Dan orang-orang Antioquia, kalau kamu baca sejarah benar-benar, kamu teliti secara orang-orang Antioquia itu suka memberikan plesetan. Makanya mereka disebut Kristen. Kalau tidak ada orang Antioquia, mungkin sebutan kami juga ada. Kami juga kenapa dipakai namanya? Untung nggak di Indonesia loh. Kok di Indonesia lu disebutnya pengikut selamat Jadi tung begini, gitu. Yesus Kristus pun datang, semua kamu dengar ya. Yesus Kristus datang, dia tidak pernah bilang pergi jadi ke seluruh bangsa Kristen. Dia berkata di dalam Matius 28, ya, go to all nation, make disciple all nation. Dia tidak bilang make Kristen. Terus kenapa nama Tuhannya juga nama-nama Yunani gitu loh? Kenapa sih? Yesus Kristus itu ada pada zaman Pax Romana, ya. Nama Ibraninya Yeshua HaMashiach, ya. Nah, itu di mana tuh dipanggil Yesua tuh di mana tuh? Apanya? Yesua kan terjemahan Yesus. Halo Bang, kalau kamu berbicara Alkitab itu sudah dalam bahasa Yunani. Yesus. Nah itu kenapa Tuhannya tuh kok takluk, tunduk, patuh kepada Yunani pada masa itu? Kenapa ya? Pada masa itu sudah orang Israel di dalam pergaulan itu memakai bahasa lingua franca karena pada saat itu zaman Pax Romana. Iya, kenapa Tuhan tunduk pada zaman Pax Romana? Kenapa? Pertanyaannya itu loh. Jadi semua literatur, semua bahasa, semua perdagangan, semua pada saat itu Yesus pun beribadah itu memakai bahasa Yunani. Orang-orang Israel semua berbahasa Yunani. Ya pantesan orang Israel najis, orang pakai bahasanya Yunani, pakai bahasa Ibrani. Kamu mungkin nggak mengerti sejarah atau belum pernah belajar sejarah ya? Gua mengerti sejarah, cuma kan harusnya yang namanya Tuhan itu tidak tunduk pada sejarah manusia, harusnya loh. Yesus itu datang jadi manusia, jadi dia harus memakai salah satu bahasa. Bukan berarti dia pakai bahasa. Pakailah bahasa Taurat. Bahasa Taurat apa? Ibrani. Supaya kamu tahu sejak kembali dari Babel, makanya belajar teologi yang benar, jangan cuma dengar sementara. Lah itu perjanjian lama bisa Ibrani, padahal Maleaki udah pulang dari Babel. Pada waktu balik dari Babel itu mereka sudah lagi tidak berbicara bahasa Ibrani. Lah itu kenapa Maleaki pakai Ibrani? Maleaki pun sudah ditranslate dalam Septuaginta. Jadi ketika terus kenapa yang Ibraninya masih ada, yang perjanjian baru Ibraninya udah nggak ada? Kamu harus tahu. Coba kasih tahu gua kenapa Tuhannya orang Kristen tunduk dan patuh kepada Pax Romana. Kenapa? Tuhan itu sudah masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Di dalam Galatia 4 ayat 4. Ini bukan ajaib, ini namanya, ini kalah 1-0 namanya. 1-0 bagaimana? Kamu menanyakan? Kalah sama Roma. Romawi itu pada saat itu menguasai dunia, bro. Dengar baik-baik. Lah kenapa Tuhan tidak bisa menggulingkan Romawi sebagaimana menggulingkan Amalek gitu? Yesus datang bukan untuk menggulingkan kerajaan di dunia. Kerajaan Yesus. Jangan Yesus ya, bapaknya Yesus yang gua minta pertanggungjawabannya. Yesus kan anaknya nggak bisa apa-apa. Hubungannya dengan Roma. Dengar itu ya, aja. Ini makanya saya langsung menginjil di sini.
Kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk menang kalah, bro. Dia datang sebagai juru selamat. Dengar dulu kalau pertanyaan Lah ya, kamu. juru selamat apa? Juru selamat apa? Langsung aja kita TikTok. Yesus datang untuk menebus dosa. Kalau Menebus tidak dosa. ada- Dosa apa Yahudi abad pertama itu? Menyembah berhala mereka. Apa? Atau berzina dengan orang tuanya? Atau apa dosanya gitu? Sampai nggak nyambung Yesus turun menebus dosa. Oke, bro, dengar ya. Di sini kita pasti nggak akan nyambung. Kenapa? Karena maaf nih, saya sudah diskusi dengan orang-orang Muslim, bahkan sampai Muslim-Muslim di luar negeri. Itu kalau berbicara dosa itu tidak akan nyambung dengan Muslim. Karena Muslim tidak mengenal dosa waris yang dari Adam. Nah, kalau Kalau Yesus mengenal nggak? Yesus sendiri mengenal nggak dosa waris? Yesus itu datang justru untuk Enggak, saya tidak tanya apa tujuan. Saya tanya, Yesus kenal nggak dosa waris? Yesus datang, dia tahu bahwa semua manusia berdosa sehingga dia Mana berkata pengakuannya? begini, Mana Bang Suma. pengakuan Yesusnya? Mana pengakuan Yesusnya mana? Pertanyaan kamu itu pertanyaan sama dengan Zakir naik. Ya, jadi kamu Saya tanya, kamu kan membawa narasi tuh. Orang yang 2000 tahun silam kau katakan dia datang untuk nebus dosa. Sementara Yesus pasti menyampaikan segala aspek yang menjadi porsi pengajaran dari Tuhannya. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan dosa waris? dosa waris itu sangat dipahami oleh Janganlah gampang terguncang, terhitung yang Jangan, di bawah lu jangan report aja. pakai jurus perpuluhan sekali lagi saya tanya. Jangan pakai jurus perpuluhan, menjajarkan dosa waris supaya ada orang yang datang minta ditebus, minta Jadi dibaptis. begini ya, Jangan pakai begini. itu. Saya tanya, pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya sederhana. Di mana Yesus yang menjadi tumbal di atas tiang salib ini mengajarkan tentang dosa waris? Silakan. Oke, baik ya. Dosa waris itu tidak perlu dijelaskan lagi kepada orang Yahudi karena orang Yahudi semua tahu mereka berdosa. Mereka dengar dulu semua. Orang Yahudi tahu bahwa Tidak laku, Bung. Jurus perpuluhanmu nggak laku di sini. Di gereja, yes, saya jempol kalau kau di gereja. Orang akan manggut-manggut mencium lututmu. Di gereja, kalau di sini kagak akan bisa kamu tipu dengan cara-cara seperti itu. Yang saya minta, Yesus datang mengajarkan tentang dosa waris itu kapan dan di mana tertulis. Aku datang untuk menebus dosa waris. Itu di mana tertulis? Yesus berkata begini ya. Ini langsung saya Injil ini ya. Ya. Yesus kalau misalnya tidak ada masalah dosa di dunia, bro. Saya tanya kamu, bro. Kira-kira kamu berdosa nggak? Saya sebelum lahir nggak ada dosa karena saya belum melakukan tindakan apapun. Oke. Setelah kamu mulai dewasa, kamu dosa kan? Dosa selayaknya orang-orang Kristen juga hari ini masih melakukan dosa. Ya, sama saya juga berdosa. Oke. Terus Yesus menghapus dosa apa? Sebentar, Bang Suma. Mana dosa waris yang Yesus hapuskan katanya? Sebentar. Mana pengajar yang saya minta? Dengar. Ini saya ajarin. Saya penginjilan di sini. Saya menginjilin kamu. Dengarkan. Yohanes 12 nomor 4. Yohanes 12 nomor 48. Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Saya minta firman yang menceritakan tentang dosa waris dari mulut Yesus itu mana? Silakan. Oke, ya. Bung Suma, pertanyaanmu sebenarnya itu masih dalam level yang sangat rendah. Orang Yahudi. Ini bahasa, ini cara kamu, ini cara pendeta yang ingin nipu jemaat. Saya baru Bung, kamu lagi berhadapan dengan Suma. Bukan berhadapan dengan jemaat. Suma di mata kamu pasti udah kenal saya. Kau pasti udah kenal saya. Kamu taruh dengar. Begini saya moderatorin, Bang Rikard, langsung dijawab saja pertanyaan itu. Bagi saya Suma itu tidak lebih dari seorang. Ya udah, dulu jawab aja tuh pertanyaan. Saya jawab ya. Saya jawab, kamu tutup mulut. Ya, silakan. Kamu tutup mulut Suma. Ya. Sebelum Yesus datang ke dunia, para pemazmur sudah katakan, Daud yang adalah penulis Zabur pemazmur katakan, dalam dosa aku diperanakan. Ya? Bung, di gereja ini cocok, di gereja cocok. Bung, di gereja cocok. Orang-orang yang tidak berakal yang masuk ke dalam gereja itu cocok. Kamu potong melulu sih Suma. Saya minta data akurat, Bung. Kamu mengatakan dirimu level tinggi. Kamu diskusi dengan Islam luar negeri pun pernah kan, katamu kan. Sekarang kamu dengan orang Indonesia. Kamu nggak berdaya. Yang saya minta, saya sajikan data. Saya yang penginjilan samamu. Yohanes 12:48, Yesus yang mengaku.
Barang Oke. siapa yang Dengar menolak semua ya. aku, dengarkan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Dengarkan, yang menjadi hakim adalah firman yang Yesus pernah katakan. Sekarang mana firman yang Yesus katakan terkait dengan dosa waris? Silakan. Sebenarnya kalau kamu kasih ayat tadi, kamu yang harus gemetar. Karena kalian antikris. Ini kamu bisa jawab gak sih? Kamu bisa jawab tidak? Tapi Kamu bisa jawab tidak? Saya mau jawab dosa waris. Anda jangan ganggu dulu. Dengarkan saudaraku Ricardo, dengarkan. Yang saya tanya dosa waris terkait pengakuan Yesus, bukan asumsi gereja demi perpuluhan. Paham? Yesus. Yang saya tanya dosa waris menurut Yesus. Karena yang akan menjadi hakim adalah perkataan-perkataan Yesus. Yang akan melumpuhkan kalian ke neraka, itu adalah perkataan Yesus nanti. Saya tanya samamu, mana perkataan Yesus? Dengar, mana perkataan Yesus yang terkait dengan dosa waris? Silakan. Oke. Saya akan buka logika berpikir kamu. Kamu jangan berpikir bahwa pertanyaan kamu Pasti nggak dijawab Tidak lagi. akan pernah bisa. Saya bukan orang gereja, bukan jemaat perpuluhan saya. Kamu belum tamat baca Bible bahkan. kamu sudah baca Bible berapa kali? Ya udah jawab langsung kelamaan jawab. Oke, Di dengar ya. Indonesia musuh terberatmu adalah saya. Dengar, tunggu semua ya. Jawab sekarang, jawab. Penjelasan saya tentang dosa waris itu tidak bisa mengikuti pola kamu. Sama Ya jawab. makanya dengar dulu. Yesusnya pasti berbicara dosa waris. Dengar, Kalau dosa waris itu bukan buatan gereja untuk perpuluhan. Dengarkan. Kalau dosa waris itu tidak diajarkan oleh Yesus, berarti bukan dosa waris, tapi bohong waris demi perpuluhan. Mana datanya dari Yesus bahwa dia datang untuk dosa waris? Silakan. Dengar ya. Kamu jangan potong dulu ya. Kamu berpatokan dosa waris. Saya kasih kamu logika berpikir. Saya berpatokan Yesus. Tunggu dulu, Saya kalau berpatokan kamu Yesus. begitu, dengar dulu. Yesus itu sang firman yang datang jadi manusia. Kenapa dia harus datang jadi manusia sedangkan dia Allah? Kenapa? Saya tidak tanya itu. Sumpah saya nggak nanya itu. Sumpah saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu, Bung. Jangan-jangan ini Bang Juma orang ini nggak ngerti bahasa Indonesia apa ya? Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Kalau kamu mau lihat ya, Yesus itu Ricardo, Nggak ditanya motor itu. taruh di mana? Oh, saya waktu kecil suka bermain bola. Lah kan gak nyambung, Bre, kalau tak jawab kayak gitu. Coba saya tanya Kores yang tidak nyambung ya. Res, saya mau nanya Anda yang tidak nyambung. Res, Yang kamu tidak sudah nyambung. makan? Kalah, kemarin bukannya udah aku kasih, Bang Andi. Dan bukannya harga cabai mahal? Balik nanya. Tapi kemarin ukuran sepatunya tuh nggak pas, makanya dibalikin. Kalian pencemooh. Nah kayak gitu ngobrol sama Ricardo tuh kayak gitu. Bentar. Kalian cuma memaksakan pendapat yang kalian berpikir bahwa dosa waris itu harus dijelaskan oleh Yesus, sama dengan pertanyaan Zakir Naik. Loh, Kapan kalau Yesus tidak katakan dia Allah sama Allah? kalau Jadi tidak ada dari Yesus, lalu dari mana gereja ini mengambil dosa-dosa waris Dengar ini? dulu. Yesus pun tidak perlu katakan karena orang Yahudi tahu bahwa mereka Oh, tidak semua bisa. yang lahir dari Karena anak yang akan Yesus menjadi berdosa. hakimnya kelak adalah firman yang Yesus sampaikan, bukan yang Yesus gereja katakan sampaikan. begini, Bung Suma. Yesus bilang begini, anak manusia Nggak dijawab itu. Nggak kemana-mana. Pendeta. Gereja dibawa-bawa. Bang Suma dengar ya. Nggak usah didengar Bang Juma. Nggak usah percuma. Buang waktu. Berani kamu memunculkan wajah di hadapan saya, Bang. Sebenarnya begini, Ya udah, angkat aja bendera merah putih di situ. Biar kau hormat. yang saya lihat dari setiap diskusi kalian, terutama semua ini pintar Ya, menggiring. kamu ini mengerti personal aja lu. Ditanya, ditanya data. Dari ke dosa waris. Dan kamu sudah rasakan. Sudah nggak mau kemakan dia. Dan punya saudara sudah merasakan betapa pahitnya berhadapan dengan Bang Suma, kan? Saya Mas, Iya kan? Anda sakitnya sudah tuh di sini. merasakan betapa tidak enaknya berhadapan dengan Bang Suma, kan? Udah. Jawab, lalu Sakitnya tuh di sini, Ricardo. Ya, kenapa? Kamu sudah Sakitnya merasakan tuh di sini. sakitnya berhadapan dengan Bang Suma? Udah merasakan sakitnya berhadapan dengan Bang Suma, udah. Obrolan saya cuma bisa menilai kamu itu cuma Masih mau kau datang besok. giring orang ke topik. Masih mau kau datang besok? Kan saya diskusinya baik-baik, Bung. Harusnya Anda bangga ada orang yang membantu Anda penginjilan. Sekarang mari kita giring orang Indonesia percaya Yesus. Kalau dosa waris itu betul-betul Yesus ajarkan. Mari sama-sama aku bantu. Penginjilan itu tidak dimengerti. Nah, kemana-mana ditanggapi. Ajarkan tentang dosa waris. Kalau ada datanya, sekarang saya minta. Penginjilan tidak Mana tidak pengakuan diakui Yesus? oleh orang Muslim.
Mana pengakuan Yesusnya? Mana Jadi pengakuan kamu Yesusnya jangan- tentang dosa waris? Mana? kamu Kalau jangan- tidak Mana ada pengakuan Yesus? Ya. Mana pengakuan Yesus terhadap dosa waris? Penginjilan tidak dilakukan oleh orang Muslim. Apa? Sekarang Lu saya- ngomong Yang di apa? gereja sampai turun temurun sampai generasi sekarang. Ayo. Saya tidak perlu Yesus jelaskan. Pokoknya nggak bisa pindah topik ya. Ini dosa Mana? waris atau bohong waris? Yesus, dengar. Nggak bisa dengar, nggak bisa didengar. Mana datanya Yesus tentang dosa waris? Semua manusia berdosa ya. Nggak bisa, jangan didengerin, percuma. Ketika wanita berzina dan Yesus Oh, bersih lagi di bawah-bawah. siapa yang tidak berdosa melempar. Tahu Cena, John Cena ada. Yesus tidak Emang perlu enak, jelaskan secara emang enak dihajar Bang Juma. Emang enak Ricardo dihajar habis kayak begini. perempuan Apakah Adam dan Hawa diusir dari teman Jangan Eden pindah gara-gara topik, berzina? jangan pindah topik, jangan pindah topik. Enggak, tadi kan dosa waris, Bang. Adam dan Hawa itu diusir gara-gara berzina. Adam dan Hawa. Pertanyaannya Bang Juma adalah mana datanya dari Yesus tentang dosa waris? Dari Yesus. Itu pertanyaannya. Kalau nggak ada jawabannya, berhenti jadi Kristen deh. Dengar Percuma. baik-baik ya. Dosa waris itu Yesus pun tidak perlu jelaskan karena orang Oh, tidak perlu dijelaskan oleh Yesus Bang Juma. Sakitnya tuh di sini. Nah, itu baru nyambung. Itu baru nyambung. Parah. Ternyata Yesus nggak mengajarkan Udah ya, itu Bang udah Juma selesai katanya. ya. Kalau Udah. begitu pertanyaan Kristen selanjutnya. belum tikar. Keduanya Kalau bukan Yesus yang ngajarkan dosa waris, siapakah yang ngajarkan dosa waris itu? Silakan. darahku yang Berpuluhan. bagi semua orang dosa. Ricardo diam dulu. Kau udah jawab. Tidak ada jawaban dari Yesus kan gitu ya. Nah sekarang Kristen ini adanya dosa waris. Siapakah yang mengajarkan Anda tentang dosa waris? Siapa? Dosa waris tidak ada istilahnya dalam Alkitab. Dosa waris itu Anda juga berdosa. Udah. Sekarang saya tanya Udah lah. semua. Udah. Kalian Tidur, semua tidur. berdosa nggak? Udah. Coba kalian jawab. Udah selesai. Kalian semua di sini berdosa Kalau nggak? saya udah tidur, udah ngaku kok nggak ada. Nah sekarang sudahlah. Tidak perlu Yesus jelaskan dosa waris. Saya tanya Bang Suma. Udah tidur. Udah nggak ada lagi. Tidur apaan? Udah tidur. Tidak perlu Yesus jelaskan. Kau rasakanlah berhadapan dengan Bang Juma. Tidurlah kau. Tidur apa? Ya kau nggak bisa jawab. Saya jawab, Yesus tidak pernah mengatakan dosa waris. Saya tanya kamu sekarang. Ya kalau bukan Yesus terus siapa yang ngajarin Anda? Saya tanya kamu, balik semua orang berdosa nggak? Ya, ini Bang Handi, aku lanjut ya Bang Handi ya. Iya. Pertanyaan dosa waris sebenarnya. Ricardo, di gede volumenya dibagusin dong supaya nggak tenggelam. Oke. Coba. Pertanyaan dosa waris teman-teman Muslim ya. Iya. Tidak perlu Yesus tanya. Saya tanya sekarang ke kalian semua di sini. Ada nggak yang tidak berdosa di sini? Oh, nggak ada. Ada nggak yang? Nah, kalian tahu nggak kenapa kalian berdosa? Karena Adam. Nah, berarti dapat dari siapa? Dari Adam kan? Karena Dari Adam kan. Nah, terus kenapa Yesus disalibnya di zaman Yohanes nggak di zaman Adam? Yesus itu disiapkan Tuhan. Kita baca. Saya kasih ayatnya. Ini saya menginjil kalian sekarang ya. Mari kita lihat ya. Ayo lo. Oke. Nah, apa lah kali-kali saya menginjil kalian. Ayo lo. Ya, oke. Kita lihat dulu kenapa sampai begitu lama. Kenapa gitu? Apa Adam masih hidup zaman Yohanes? Lagi dia ngapain tuh nongkrong di Israel Adam? Kalau saya jelaskan panjang gini kali, Bang Suma alergi nanti wah kelamaan ya. Ya itu dia jangan panjang-panjang makanya. Petrus 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhizia. Nggak usah lagi sebut-sebut nama saya. Bagi Iya. saya kamu sudah KO, udah mati, udah tepat, KO ya? oke? Oke, udah KO kamu. Petrus 1 ayat 8. Soalnya Ricardo udah ngaku Yesus nggak ngajarin dosa waris. Udah, nggak ada dosa waris dalam pengajaran Yesus, tidak ada dosa waris. Jadi dosa waris itu adalah bualan Kristen. Oke, dosa waris itu hanya kebohongan Kristen. Udah selesai. Kamu udah tamat bagi saya. Ilmumu belum. Belum bisa diskusi dengan Bang Suma. Kamu belajar dulu, belajar lagi 40 tahun baru cari Bang Suma. Kenapa Yesus harus begitu lama? Ini saya kasih ayatnya. Iya coba. Itu pertanyaan gua itu. Kenapa? Kenapa ya? Jadi begini, 1 Yohanes 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, ya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak berdosa dan tak bercacat.
Ya itu kan menjelaskan penebusannya Yesus. Yang gua tanya kenapa Yesus kok delay gitu, kok lama banget. Yang bikin berdosa Adam, dia datang ke zaman Yohanes. Ya orang Yahudi bingung lah. Belum selesai, Bung, belum selesai. Ayat 20. Panjang, 2 paragraf itu, 1 Timotius itu. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Ya udah baca lagi coba. Ia telah dipilih, dengar baik-baik ya. Ini menunjukkan preeksistensinya Yesus, bahwa dia firman Allah ya. Iya, kenapa digodoknya tuh lama banget matangnya gitu loh. Ngapain aja dia di sorga? Ya, makanya saya jawab ini, Bung. Nanti saya jelaskan dengan satu ilustrasi yang mungkin Anda akan kaget. Ya udah. Aku kaget. Belum ya? Karena tidak pernah ada, Bang Suma juga nggak pernah dengar ini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 nomor 4, predestinasi. Bukan, itu Efesus 1:4 itu predestinasi. Ini 1 Petrus, baca dulu. Makanya kalau ada Alkitab buka 1 Petrus 18 sampai 20. Ia telah dipilih ya sebelum dunia dijadikan. Nah, tetapi karena kamu ya baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Yesus itu waktu yang ditetapkan Tuhan itu memang sudah luar biasa, sehingga nubuatan-nubuatan itu progresif ya. Ya kayak gini loh, bapaknya salah, gagal bayar pinjol, anaknya ditagih. Ya anaknya bingung lah. Lalu apa hubungannya? Kalian susah memahami Injil karena konsep Ricardo. Gak cuma gua, Yesus juga kayaknya kalau ngobrol sama lu. Silakan Bro. Ricardo, kalau kamu bawa Efesus, kita ini juga berdasarkan data di data nomor 4-nya. Sebab di dalam dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita juga sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Apa masalahnya rupanya? Itu artinya itu Efesus 4. Jangan kamu tafsir sembarang Suma. Itu Paulus. Itu Paulus. Efesus 1 nomor 4. Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada, dulu juga sudah ada. Oke, saya jelaskan kamu ya. Kenapa Yesus Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia Salomo gimana? Saya jelaskan dulu. Kalau saya dia ada sebelum langit digariskan. Jadi begini sebentar ya. Kalau saya jelaskan semua selalu ganggu sih. Jadi begini. Tidak masalahnya tataran pengetahuanmu tentang Bible masih nihil bagi saya. Masih anak-anak kecil kamu itu. Pada mulanya adalah firman dalam bahasa Yunani. Belum. Apalagi masuk ke situ belum. Kamu aduh kasihan kali. Udah. And prostonteon. Cuma kamu saya ajarin kamu bahasa Yunani. Nah itu dia gitu. Kalau dia udah ada dari dulu, kenapa nggak turun zaman Adam? Ngapain aja kerjanya di sorga gitu? Sampai telat datangnya. Adam udah meninggal, dia baru nebus. Adamnya udah meninggal, nggak selamat Adam. Good question. Jadi begini. Pertanyaan Tuhan. Pertanyaan baik. Oke, sip. Kenapa dia terlambat, Res? Karena ini ajaran bukan dari sana, ajaran dari Yunani, telat dia. Sampai begitu lama. Pantesan nih ya, Yunani kan baru ada pertengahan ya Bang Andi ya. Iya lah. Mestinya dia jawab gitu dong. Siapa tadi bagus banget ya. Kalau jujur dia enak, enggak mau jujur. Makanya kalau saya lagi jelaskan itu semua bilang jangan potong-potong. Iya, gua tanya telur lu jelasin nasi goreng kan males orang dengar, Bre. Iya karena memang begini. Gua nanya sate kelinci lu apa lu jelasin bagaimana cara merawat kuda? Kan apa coba? Bukan karena itu begini, Bro. Konsep kealahan dari Islam dan Kristen itu kealahan lagi apa lagi itu kealahan? Dosa waris yang dijelasin konsep kealahan. Ini yang gua bilang, gua nanya sate kelinci, lu jelasin cara merawat kuda. Males lah dengernya. Dosa waris sebenarnya kau sudah jawab tadi, Bung. Dosa waris itu kamu berdosa, kamu diwarisi dari orang tuamu, dari orang tua dari. Kalau bapak lu yang salah, ya bapak lu aja yang ditagih utangnya, kenapa anaknya disuruh bayar? Terus saya tanya kamu, Bung. Kamu ada dosa nggak? Dari bapak gua kan katanya kan? Bukan kamu. Saya minta katanya dari orang tua katanya, bukan gua. Gua punya dosa karena siapa ya? Karena Adam kan. Saya tanya kamu, kenapa kamu jadi berdosa? Oh iya. Iya, bukan gua yang berdosa, orang lain berdosa. Gua cuma nanggung bebannya kan gitu. Bukan begitu pertanyaan saya. Kamu gimana sih? Dosa waris loh. Dosa yang ada pada gua itu warisan. Gua mencuri, gua mengini itu warisan semua. Kamu berdosa nggak sekarang? Iya, gara-gara orang dulu. Itu kamu dapat jawaban nggak bener itu, Res. Ya kita pakai konsep dosa waris aja, coba pengen tahu. Gue berdosa gara-gara orang dulu. Orang dulu bagaimana? Sekarang begini, kamu gara-gara Adam makan buah jadi gue yang berdosa. Oke, kamu dilahirkan oleh siapa? Oleh orang tua. Kamu tahu?
Mama, Ya. mama papamu berdosa nggak bro? Iya. Nah, mama Dari Adam ikuti aja maunya. Iya, kakek gue berdosa, kakeknya kakek gue berdosa juga. Pokoknya Oke. berdosa gitu. itu mereka dapat warisan dari siapa? Dari nenek Adam. lu. Nah itu berarti sebenarnya nggak perlu Yesus jelaskan, kalian sudah jelaskan. Jadi Nah itu posisinya kalau pakai konsep kalian, kenapa Yesusnya nggak nebus zaman Adam? Kenapa telat, bro? Saya belum jelaskan, kalian sudah buru-buru jadi. Lu udah jelaskan yang satu apa tadi Tesalonika 1 Timotius itu nggak nyambung tapi bre. Jadi Allah menunggu waktu yang tepat untuk menurunkan juru selamatnya. Jadi setelah nunggu yang punya utangnya mati dulu gitu. Sebentar. Ya, brother saya bisa tambah 1 menit atau 2 menit. Gas akhirnya silakan. Oke, brother Richard. Menurut Anda konsep dosa baris itu sesuai untuk konsep untuk adil Tuhan atau tidak? Menurut Anda? Bagaimana? Konsep untuk dosa baris itu sesuai untuk akidah adil untuk konsep Tuhan atau tidak? Persepsi Anda Tuhan itu adil Gini, atau bahasa tidak? Indonesianya gini. Apakah Oke. Tuhan adil? Apakah Tuhan adil dalam konsep dosa waris? Silakan. Oke. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa Allah itu punya dua sisi. Dia jawab dulu adil atau tidak, baru lu kasih penjelasan. Jangan muter Kalau dulu saya Bang lagi Tati. jelaskan, jangan potong, jangan mau langsung jawab ya. Itu jawabnya Enggak, mestinya dijawab dulu. Jawabannya baru kasih penjelasan. Lu kasih penjelasan, tapi nggak mendengarkan jawab pertanyaan gitu loh. Ini saya ulang ya pertanyaannya dengar dari ya. Jia ya. Susah diskusi dengan kalian. Apakah Tuhan adil dalam konsep dosa waris? A adil, B tidak. Pilih dulu baru diterangkan. adil dalam keadilannya dia adil. Oh adil, silakan diterangkan adilnya di seperti Oke. apa. Ya, oke ya. Oke, brother, saya mau bertanya empat questions dengan Anda. Oke, tapi saya nggak mau debate dengan Anda atau apa? Auto lain ya. Saya mau bertanya aja. Apakah Tuhan beradil? Ya, Anda sudah kembali jawab adil. Apakah Tuhan mengorbankan anak sendiri karena dosa orang lain atau tidak? Menurut Anda? Oke. Jadi saya harus jawab, jangan dipotong-potong dulu. Kalau enggak saya jadi malas jawab juga karena Pertanyaan kalian kedua begini bahasa Indonesianya bro. Apakah Tuhan adil dengan Adil. mengorbankan Yesus di tiang salib? Silakan. Adil atau tidak? Awas mental. Bang Ropan, selamat siang Bang Ropan. Bukan, brother, bukan ini saya cerita. Ini apakah Tuhan mengorbankan anaknya sendiri karena dosa orang lain? Ini bertanya kedua, brother. Iya, pertanyaan kedua itu. Iya. Di mana Data itu? dia buka data. Dia buka data dia. Dia nggak bisa dijawab brother Jia. Dia dia hilang orangnya. Gimana turunin nggak? Jangan. Nah, itu dia nongol tuh. Yohanes Oke, 3:16. Ayat yang Alkitab itu kalau dipres keadilan dan kasih Allah. Jangan kasih ayat, brother. Saya bertanya dengan aja, apakah Tuhan mengorbankan anaknya sendiri karena dosa orang lain atau tidak? Iya. Allah Iya, mengorbankan udah dijawab iya. anaknya untuk menjadi Oke, udah Pak. Jangan saya sudah kunci nih ya, fix, oke. Bisakah kamu membunuh anak sendiri karena dosa orang lain atau tidak? Nah, jawaban pertanyaan ini baik banget ya. Di dalam Yohanes 13:13. Ya Allah Subhanahu wa taala, dalam Yohanes tidak ada anak kamu, brother. Bisa apa enggak dulu jawab? Bisakah kamu membunuh, brother Rekat? Bisakah kamu membunuh anak sendiri karena dosa orang lain atau tidak? Coba kita lihat ayatnya. Ya. Saya bertanya dengan Anda, brother, ini tidak ada koneksi dengan apa? Dengan Bible. Kalau Saya ulang lagi, brother. Secara manusia itu tidak Ya, tidak mungkin. Tidak Tapi mungkin. Allah- Secara manusia Allah tidak mungkin. mengasihi manusia. Oke, udah Pak, udah. Ya. Artinya saat ini kamu lebih adil dari Tuhan kamu. Adil Tuhan, keadilan Allah dengan keadilan manusia. Brother, jauh menurut mana, bro? Anda Tuhan sudah membunuhkan anak sendiri untuk dosa orang lain. Tapi Anda yang sendiri gak mau bunuh anak,
untuk orang dosa lain. Artinya, sekarang Richard itu lebih adil dari Tuhan Anda. Anda mengukur keadilan Allah menurut pemikiran Anda. Allah itu punya dua sisi, sudah saya katakan, Bung. Ya, jangan kamu mengukur keadilan, mengukur Allah dengan manusia. Allah itu adil, keadilannya dia akan menghukum dosa, tapi dia juga mengasihi manusia. Paham? Paham itu? Brother, Tuhan adil lebih kuat dari manusia atau tidak? Keadilan Allah itu tidak bisa. Keadilan Allah itu lebih kuat dari manusia atau tidak, brother? Lebih dong. Lebih bagus dari manusia atau tidak? Allah itu lebih dari manusia dalam segala-galanya, Bung. Betul. Artinya sekarang Anda itu lebih adil dari Tuhan Anda. Dari mana Kenapa? saya lebih adil? Anda gak mau bunuh atau kurbankan anak sendiri untuk orang dosa lain. Tapi menurut Anda di dalam agama Kristen, Tuhan, the Father, sacrifice the only son, anak sendiri untuk orang dosa lain. Artinya, Anda lebih adil dari Tuhan Anda di sini, oke? Nah, artinya konsep dosa waris itu bukan sesuai konsep keadilan untuk Tuhan. Silakan Pak Tangan dilanjut. Oke, Anda mungkin kurang jeli membedakan antara kasih dan keadilan, ya. Allah itu adil, dia tetap akan menghukum orang berdosa, ya. Tetapi karena kasihnya, dia rela melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia seperti saya. Saya nggak mungkin dong. Cukup kembali ke Bang Juma aja. Ya, jadi Ini kasih Allah. Bang Juma nih. Kan Anda kan nekat mau berhadapan dengan Bang Juma. 16, Kembali ke Bang Juma, silakan. Sudah sangat mereferensikan kasih Allah. Ya, bagaimana kita tahu Allah punya kasih? Kasih Allah itu yang terbukti dalam Yohanes 3:16. Bapak sudah tahu ayatnya kan? Ya kenapa dia mengasihi manusia tapi tidak mencintai anaknya gitu? Oke, saya kasih ayat, jangan potong ya. Boleh enggak? Gimana perlu ayat. Supaya saya membuka selubung pikiran kalian yang selama ini tidak mengerti tentang Injil. Boleh enggak saya? Jangan ketawa. Jangan ketawa. Siang hari ini kalian harus dengar Injil. Saja nggak bisa. Nah, Inilah kesombongannya Anda. Sudah bikin tembok, Bang Subar. Saya mau menjelaskan dari sisi Injil. Anda nggak ngerti Injil. Injil itu good news, kabar baik, ya. Jadi saya mau jelaskan. Yesus kenal nggak? Yesus kenal nggak? Mengorbankan anaknya. Yesus kenal nggak Injil yang Anda maksud itu? Sebentar, saya lagi jelaskan, kamu jangan. Sebentar apa? Kan udah ku bilang samamu kawan, ini bukan gereja. Di sini orang-orang Islam ini orang yang menggunakan akal sehat. Ketika Anda memberitakan dengarkan. Ketika Anda memberitakan satu oknum kepada orang lain, maka yang kami cari itu apakah oknum yang Anda ceritakan itu kan? Atau itu hanya karanganmu saja? Saya tidak bergarang. Dosa waris. Apakah Yesus bercerita tentang dosa waris? Tidak. Berarti itu bohongan. Berarti itu karangan. Sekarang kamu ingin memberitakan Injil. Apakah Yesus mengenal Injil yang akan kamu beritakan itu? Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah Paulus. Apakah Yesus mengenal kitab-kitab itu? Oke, saya jelaskan ya. Nah, kamu melebar lagi ke Injil ya. Injil itu dalam perspektif Kristen itu bukan buku, Bang Suma. Nanti setelah abad ketiga baru dibuka. Ya, yang kita tanya ini Injilnya Yesus. Yesus tidak pernah dikasih bukti. Yang kita tanya Injilnya Yesus. Ya. Jadi begini, jangan kamu berpikir Yesus harus yang kita tanya itu Injilnya Yesus, Bung. Satu Taurat yang sudah ada ke dia, tidak. Yesus justru datang dalam Markus. Yang saya tanya, dia memberitakan Injil. Injil itu bukan kitab, Bang Suma. Injil itu adalah kabar baik yang disampaikan Yesus. Betul, bukan kitab menurutmu. Oke, kalau Anda mengatakan bukan kitab, berarti kitab yang kamu genggam hari ini itu bukan apa? Kamu sendiri yang mengaku itu. Yesus tidak mengajarkan kitab. Berarti kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah Paulus. Berarti itu bukan pengajaran Yesus. Karena Yesus ternyata kamu katakan tidak mengajarkan kitab. Ya, udah. Betul. Puas. Yesus Bang Suma, dengar baik-baik Bang Suma. Nah, betul. Yesus tidak pernah menuliskan kitab. Berarti kitabmu itu. Sebentar saya jelaskan dulu. Karena Anda memakai persepsi Anda bahwa Injil itu diturunkan kepada Isa. No. Kitab oke. Tapi percayakah Anda bahwa Yesus itu menerima firman? Percaya tidak bahwa Yesus itu menerima firman? Yesus. Enggak, saya tanya dulu. Percaya tidak bahwa Yesus itu menerima firman?
Yesus itu adalah sang firman dan dia berkata firmanku. Ada banyak perkataan Yesus dalam Yohanes 8. Sekarang pertanyaan saya, percaya tidak ada bahwa Yesus itu menerima firman? Dalam Alkitab, Yesus katakan, aku firmanku. Dengar baik-baik. Saya hafal banyak ayat Bang Subang. Yohanes 14 itu. Dengar, Yohanes 15. Itu Yohanes 14. Yohanes 15 ayat 7. Oke, silakan. Jikalau kamu tinggal dalam firmanku dan firmanku tinggal dalam engkau, minta apa saja, maka kamu akan mendapatkan. Di sini Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Karena ketika kita minta doa, kita tinggal dalam firman, artinya dalam firman Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tinggal dalam firmanku, kamu benar-benar muridku. Tidak ada Nabi Musa, Nabi Elia mengatakan firman. Baik. Pertanyaan saya. Ini Yesus sedang bercakap-cakap sama orang Yahudi atau bercakap-cakap sama orang Yunani? Jawab. Di Yohanes 8 yang Yesus katakan jikalau kamu loncat lagi firmanku. Yohanes 15 tadi itu. Yohanes 15 tadi itu yang kamu bangga-banggakan itu. Yesus sedang berbicara kepada ke-12 muridnya atau berbicara kepada Roma, penjajah pada saat itu? Jawab. Di dalam Yohanes 15, Yesus mengajar dengan parable. Jadi ada banyak orang yang mendengar. Kemudian di dalam Yohanes 8, Yesus mengatakan, if you remain in my words and my words, you are really my disciples and you will know the truth and the truth will set you free. Di situ Yesus di Yohanes 8, Bang Suma, kamu baca baik-baik dengan hati yang jujur ya. Di Yohanes 8 itu Yesus menceritakan tentang jati dirinya. Jadi dia dari atas. Dia bilang, jati dirinya menurut Yesus? Jati dirinya apa? Kalau kau baca Yohanes 8 ulang-ulang, ada berapa kali Yesus bilang firmanku, my words. Itu sudah bisa disebut sama nabi-nabi besar, termasuk the greatest Moses and Elia. Ya. Oke, baik. Oke. Dengarkan. Yang kamu kasih, Yohanes 8, itu firman yang Yesus yang akan menghakimimu. Dengarkan pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Apakah firman yang berasal dari Yesus itu adalah firman-Nya sendiri atau firman Tuhan yang diperintahkan untuk Ia sampaikan? Jawab. Thank you very much. Kamu sudah membuat saya membuka mata kalian. Yesus silakan. Adalah sang firman sendiri yang saya tanya apa? Pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya, dengarkan. Apakah firman yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman yang berasal dari dirinya sendiri atau adalah firman Tuhan yang diperintahkan sebagai duta, sebagai pesuruh untuk Ia katakan kepada Bani Israel? Jawab. Yesus berkata dari diri sendirinya bahwa firmanku, artinya firman itu berasal dari Yesus. Silakan kamu ketawa. Kamu akan berat dengan Bang Zuma, berat kamu. Kamu tidak punya ilmu apa-apa. Pertanyaan saya, apakah firman yang terlontar dari mulut Yesus itu adalah firman dari dirinya sendiri atau firman yang diperintahkan oleh majikannya untuk Ia sampaikan? Yesus berfirman. Kalau jawabannya dari Yohanes 17:8 itu, Bro. Bro, jawabannya dari Yohanes 17:8. Ricardo. Kamu kelas itu loh, Bang Ricardo. Kamu menolak ucapan Yesus dengan firmanku, terserah kamu Bang Suma, ya. Ricardo, levelmu itu belum pantas di depan saya, Bung. Belajar Bible, belum. Masih jauh kamu itu. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang lagi sekali lagi ya. Apakah firman yang diucapkan oleh Yesus yang keluar dari mulutnya itu adalah firman olahan Dia sendiri atau firman yang diterima dari Tuhannya untuk Ia sampaikan kepada Bani Israel? Firman direct from Jesus' mouth. You hear me? mulai kan? Kamu akan kesusahan menghadapi saya, Bang. Saya ya. Kamu pulang baik, kamu berdoa minta Roh Kudus buka kau punya mata. Jurus terakhir. Aduh, jurus terakhir. Jurus terakhir. Saya baca buat kalian ya. Itu jurus kuburan. Jurus terakhir. Itu jurus terakhir, Bung. Jurus terakhir. Dengarkan. Firman, dengarkan. Kamu yang harus mendengarkan. Kamu yang harus mendengarkan karena kamu antikristus. Dengarkan. Kamu tetap dalam firman, kamu yang harus mendengarkan saya karena kamu itu antikristus. Kamu memplesetkan semua ucapan-ucapan Yesus. Yesus mengatakan begini, firman yang kau dengar daripada aku itu bukan dari diriku.
yang mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dar. Mau kemana lagi? Kamu Mau jualan apa lagi, saudara? Yang satu kamu Jangan comot-comot dong Bang Juma katanya. kamu terus sekarang Ada parah. kamu dengar Ada parah. kamu dengar Aduh, kalau kamu mau dengar aduh. Yohanes 8 ayat Aduh, parah. 31, kamu mau bilang dia dengar dari Allah. Ya. Yohanes 8 ayat 31. Iya. Yesus, jikalau Yuk, kamu dengar, tetap Bu. dalam Kalau firman-Mu, Anda dengarkan, Yesus kalau Anda mengatakan, membawa Yohanes 8, dengarkan. Dengarkan. Kalau Anda membawa Yohanes 8, dengarkan. Kalau Anda membawa Yohanes 8, kamu harus baca endingnya ada di data 15 sampai 19. Dengarkan, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku Yesus tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku Yesus menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Bukan data 31-nya yang menjadi ending, Bung. Bukan. Oke? Bapak lebih besar daripada aku. Itu yang perlu kamu pahami. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 14 nomor 24. Dia katakan apa? Firman yang kau dengar dari diriku itu bukan berasal dari diriku. Ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Yesus, bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Jedor. Selesai. Mau jualan apa lagi? Mau jualan apa lagi? Tadi dosa waris gugur, sekarang firman gugur. Anda mau jualan apa lagi? Silakan. Ada lagi yang berharga dari agama Anda yang bisa Anda jajakan di sini? Habis Bang Juma. Habis. Masih mau kau datang besok? Dor. Udah ya, Ricardo belajar lagi 40 tahun. Ya, silakan akhi, silakan. Lanjut Brother Zuma, lanjut. Nanti kamu sudah kabur dia. Dor. Kabur dia. Dor. Masih mau aku datang besok. Udah, dilanjut akhi. Barakallah. Lanjut. Bang Ropan, selamat siang Bang Ropan. Ntar dulu tambahin dikit. Kalau Yesus itu adalah firman itu sendiri, jadi berdasarkan data yang dibawa Bang Juma, ya gugur argumentasi gereja. Karena Yesus kan menerima firman, menyampaikan firman. Jadi Yesus bukan firman, Yesus manusia menerima firman. Bahasa anaknya sederhana kok diputar-putar. Dor. Selamat datang di kebenaran. Nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan? Berat. Ya Ustaz, apa? Rahman 13. Sampaikan Bang Ropan, silakan. Bang Juma mending kasih dulu dong dikit pencerahan Bang Juma. Rahman 13 aja dulu Bang Juma. Selamat sore. Ada Ustadz kita di sini. Ada akhi Sia, beliau yang ini, yang punya pakarnya kalau itu. Saya masih orang tangan kok di bawah itu Bang Juma minta dong Rahman. Yes Brother Ropan. Anda Kristen? Iya Ki Ropan. Iya, tapi kamu kembali jawab Brother. Siap untuk diskusi dengan saya atau tidak Bro? Nah tuh. Saya di sini tidak mau diskusi. Saya sudah lama memantau beberapa komal-komal. Bang Ropan gedein suaranya Bang. Sorry Bang. Oke. Udah Bang? Ya. Ya, sip. Lanjut. Yes, udah. Saya cuma menyampaikan gini aja Bang. Saya sudah memantau beberapa komal ya. Komal Kristen, komal Islam. Tapi ujung-ujungnya awal-awalnya saya tertarik gitu ya. Tapi ujung-ujungnya saya heran kok yang beragama saling seperti ini ya gitu sih. Saya sebenarnya sedih saya melihat orang yang beragama mengaku beragama tapi ujung-ujungnya seperti ini gitu. Ya kalau memang tidak bisa diterima ya biarkan aja gitu, nggak usah dipaksakan. Tapi persoalannya Pak Ropan, diskusinya ini tidak ngerti bahasa Indonesia, ini masalahnya. Iya, begini loh Pak ya. Kalau kita memaksakan sesuatu hal pun sama seseorang ya,
kalau di dalam hati kita tidak bisa menerima, payah, kan sulit kan begitu. Bukan itu Pak masalahnya Pak Ropan. Contoh tadi nih, pertanyaannya Bang Ya, Joma, gini. sangat dengerin dulu. Apakah ada ajaran Yesus tentang dosa waris? A ada, B tidak ada. Tapi dia nggak jawab. 67 tahun ditunggu, terakhir dia jawab tidak ada. Kan Iya, gitu. iya. Maksudnya Cuma gini, membutuhkan saya- waktu 2 detik, dia pakai 60 hari gitu loh. Ya, Nyambung maksudnya kagak gini, tuh? Pak. Gitu loh. Maksudnya gini, saya tidak mau terbawa ke hal-hal itu karena sudah saya lihat semua. Terus mau komal-komal ngapain Pak Ropan? Mau jadi apa? Mau jadi penengah? Enggak, saya mau menyampaikan sedikit aja. Kalau dikasih kesempatan sih, tapi kalau nggak dikasih pun ya nggak apa-apa gitu. Ya silakan. Nah gitu. Kalau saya abang-abang ini juga pernah mungkin masuk ke komalnya, ada itu PC The King ya. Saya melihat di sana nggak ada tuh Islam yang bisa menjawab dengan logika gitu, dengan apa yang Apa disampaikan. pertanyaannya? Coba diulang pertanyaannya apa? Enggak, kalau memang abang mau apa, masuk aja langsung ke komalnya. Panggil aja ke sini. Atau kasih dia nomor aku, debat terbuka aja ketemu langsung bagaimana? Enggak, maksudnya gini loh. Kita Pak. uji. Saya cuma menilai. Inilah Ya udah, Anda kan andalannya, Anda mengandalkan Komal Kristen. Ya udah, cari andalamu yang paling pinter, gitu ya. Bukan Cari mengandal. andalamu paling pinter, langsung diskusi terbuka. Bagaimana? Setuju? Bukan, ya kalau itu ya terserah orang abang, kan abang yang Ya kami siap debater Muslim, ada apologet Islam Indonesia siap 24 jam. Coba cari andalan Anda siapa? Yo, kalau itu saya lihat tadi kok ada komal itu namanya PC The King. Ya udah ke sana, beritahu dia kami undang diskusi terbuka. Cari yang Enggak, paling pinter, yang paling pinter. Maksudnya gini loh bang, kalau memang Nggak usah maksud gini, langsung aja siapa nama andalanmu. Langsung aja. Saudara Oh, Nopandis, saya sudah berapa kali naik ke sana. Saya di kick, saya di mute, saya dizolimi di situ. Di kick, di mute, di kick, di mute. Saya dizolimi di sana. enggak. Di sini kalau ya oke. di sini kalau orang Kristen naik di komal-komal Islam, beliau kita kasih ruang, kita hargai, kita kasih ruang untuk berbicara bebas. Diskusi selayaknya orang berdiskusi. Nah di sana diminta data. Saya minta mati-matian, tolong pakai timer, tolong pakai timer. Tidak, malah saya di mute. Ujung-ujungnya saya di kick. Maksudnya Sampaikan gini saudaraku, sampaikan kepada yang punya komal di sana, Bang Suma menantang siapapun di sana berdiskusi tapi pakai timer. Iya. Sampaikan. Saya akan datang. Saya akan datang. Saya belum pernah saksikan si Bang Juma di sana. Berarti saya waktu apa? Kalau Anda baru sampaikan bangun. pakai timer. Berarti Anda baru bangun, bro. Lanjut. Iya. Maksud saya gini, kalau bisa ya kan, itu pun kalau bisa, kalau janganlah kita seperti itu. Maksudnya gini loh, apakah Tuhan itu atau Allah itu senang dengan kita yang seperti ini gitu loh? Maksudnya Memang seperti apa sih? Seperti apa kita ini? ya kita kan Siapa ini? Turunin dulu. Turunin dulu tuh. Pak Ropan, seperti apakah kita ini? Kenapa? iya, kita memperdebatkan Tuhan gitu loh. Ya karena LAI itu, dengerin, karena LAI itu yang kau baca itu ya, nipu-nipu pakai istilah Islam. Makanya kita luruskan. Nipu-nipu pakai istilah Islam. Kalau itu sebenarnya sih saya udah nggak mau ke sana. Maksudnya Ya itu sumbernya itu. Kalau kita lihat Itu sumber malapetakannya buat Anda. Kristen udah lebih dulu daripada Islam. Tapi saya nggak mau masuk ke sana. Yakin? Oh, Islam itu muncul tahun berapa? Oke. Duluan Kristen ya. Nah, kalau duluan Kristen, kenapa kamu nyolong yang belakangan datang? Siapa itu belakangan datang? Ya katanya Islam belakangan. Terus kenapa di terjemahan Bible-mu banyak mempergunakan istilah Islam? Kenapa? Contohnya? Kata Allah. Loh, sekarang gini. Yang pertama siapa? Ya kata Allah itu dari mana lo ambil? Kata Allah itu dari mana lo pakai? Pak Ropan, Yesus kan nggak lahir di Arab ya, nggak lahir di Riyadh gitu, lahir di sana, di mana di Israel. Ada Yesus pakai kata Allah, kan enggak bre? Ya itu bahasa Indonesia. Dari mana tuh? Kristen cabang Indonesia. Bahasa Indonesia katanya.
Indonesia itu kan Ya cuman udah, agama bukan mana mau. selain Islam yang dalam istilah-istilah keagamaannya menggunakan Allah itu? Hindu, Buddha, Konghucu ada pakai itu. Ya kalaupun misalnya kami memakai itu, apa ruginya sama? Ya seenggaknya izin dong. Kan- Enggak, nah ruginya gini, Bre. Ini beruntung karena Islam di Indonesia itu toleransi ya, nggak keras gitu. Sehingga ketika nama Allah dihujat, direndahkan menjadi setara dengan berhala, santai-santai aja tuh umaro kami. Gitu, Bre. Maksudnya gini loh, kami menyebut Allah aja, Allah nggak takut itu, nggak marah gitu. Ya terus kamu ambil kata Allah itu dari mana? Ya bukan gitu, itu bukan milik lu, Bre. Ya terserah sih, makanya Terserah. Itu namanya nyolong, terserah Saya gitu. mau tambah 1 menit brother di sini yang kasih izin saya. Brother Ropen, oke. Allah itu brother bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arabi asli. Saya kasih contoh. Tempat duduk, apa itu tempat duduk dalam bahasa Indonesia? Kursi. Kursi. Kursi itu brother adaptasi dari bahasa Arabi di dalam bahasa Indonesia. Ini kursi, istilah kursi atau huruf kursi itu bukan asli bahasa Indonesia, bro. Itu bahasa Arabi tapi adaptasi dalam culture atau dalam society Indonesia. Tapi asli dari mana? Asli dari bahasa Arab. Seperti sama itu brother juga, nama Allah itu adaptasi atau ambil dari bahasa Arab di dalam bahasa Indonesia, dan orang Kristen pakai nama Allah di dalam terjemah Bible brother. Faham atau tidak? Lanjut brother. aku ngeri, aku nengok typing di bawah ini. Orang lagi ngomong lu baca typing. Enggak, saya membaca nih. Maksudnya gini loh. Orang lagi ngomong lu makanya lu dengerin, lu baca typing. Gimana sih lu? Enggak bakalan gini loh. Kan di awal Kenapa typing lu dengerin? Turun Saya aja mau bro. membahas tentang yang seperti Terima kasih brother Ropan. Brother Ebi turun, ini orang nggak mau diskusi. Gak bisa paksa juga orang lain. Orang lain aja brother. Bang Ropan Ya, mau makasih, diskusi brother. Abang di bawah gitu, gantian sama yang di atas. Oke, siap. Abang mau diskusi? Ya, saya cuma mau menyampaikan itu aja. Ya Bang nanti lihat, Babang nanti lihat ke sana, di sana ada hujatan apa enggak Bang Ropan ya. Jadi gini, Gitu aja. permintaan Bang Joma, Pak Ropan, kalau lu punya koneksi sama Komal yang lu maksud tadi, lu tanya dia, jadwalkan aja dengan catatan di atas cuman bertiga atau berempat yang punya Komal, moderator sekaligus timer, Banyuma dengan lawannya, biar nggak ngaco. Bersediakah Anda? Ya, kalau dia mau nanti ya saya sampaikan lah. Ya bilangin juga kalau Kores naik ke sana jangan diturunin gitu, jangan diturunin. Ayo kita adu keras-kerasan data gitu. Mau adu lagu juga ayo gitu kan. Mau adu jawaban juga ayo. Oke, Bang. Kalau lagunya lagu apa Bang Kores? Ini lagunya kan gitu doi, yang hujat-hujat yang apa namanya, yang surga itu, surga cabul gitu ya. Gue juga punya lagu ya. Tuhan cabul gue juga ada lagu. Oke. Gitu ya. Oke, udah, Bang, ya. Sebelum Anda turun, Ya. tolong sampaikan kepada mereka, Bang Juma ready 24 jam. Yang penting di atas itu 1 lawan 1, ada timer, ada moderator, gitu ya. Oke. Siap? Oke. Topik apa saja, suruh cari topik yang paling dia kuasai. Oke, dengan catatan setiap berbicara harus berdata. Boleh pakai pengantar tapi datanya ada. Itu namanya diskusi. Oke? Deal? Oke Bang Ropan ya. Baik. Kami tunggu jawaban Anda kami tunggu jawaban Anda 60 hari 60 malam. Oke? Abadi. 40 hari. Oke. 60 hari 60 malam aja. Salam. Oke, Bang ya. Oke, Bang. Oh, salam. Salam. Ya, salam juga. Ya, kita di sini kok nggak disapa-sapa gitu ya? Ini sinyalnya merah ya. Oh udah enggak. Kalau mau merah ngapain disapa? Ricardo, wah Ricardo lagi nih. Hari ini dapat 2 Ricardo. Kan ada yang mau tidak disampaikan, tidak disampaikan. Itu bahasnya Bang Andi itu. Bang Riki silakan. Itu karena saya pengikut Yesus dan kalian di sini pengikut Allah
Sweetie, jadi saya nanya boleh nggak? Udah ada pengikut begitu, lo klaim salah lagi. Kasih statement bahasa Indonesia bener dong. Baru mulai udah salah. Kan ala Sweetie itu. Kami bukan pengikut. Salah lagi. Kami hamba, bukan pengikut. Oh, hamba. Ya. Sebagai oh iya benar ya, budak ya. Siapa putus-putus ya? Ya dia itu kurang signal nggak kebeli. Gimana sih Roh Kudusnya ini kok nggak bisa Riki sinyalnya Bang Kores. Iya Riki, Bang Riki keluar rumah dulu, kalau nggak nyari pohon yang agak tinggi coba. Gimana Roh Kudus lu, Bre? Bikin malu aja Roh Kudus, nggak bisa Kalau ngebeli nggak salah sinyal. di sebelah rumah kamu ada sutet. Nah itu signalnya.